Hui, kamu kenapa? Aku kesakitan. Apa perut bagian bawahmu terasa kencang dan sakit? Rasanya makin gak beraturan. Aku tutup pintunya dulu. Sebentar lagi aku mau akupunktur kamu. Tadi waktu kamu datang, semua orang melihatmu. Loh, kalau kamu tutup pintu, nanti nggak baik buat reputasimu. Sudah begini masih peduli reputasi. Aku harus 100% fokus saat melakukan akupunktur. Sekarang aku akan mulai akupunkturnya. Tahan sedikit, ya. Jangan bergerak. Ye ah. Huh. Uh. Jangan bergerak dulu, aku cabut jarumnya. Sudah. Zuzi, aku ini sakit apa? Parah? Nggak. Ini radang panggul kronis. Zuzi, penyakit ini bukannya karena pergaulan bebas, kan? Aku nggak begitu. Kamu percaya sama aku, kan? Nggak selalu. Banyak kok penyebab penyakit ini. Zuzi, aku beneran nggak begitu. Kamu percaya sama aku, kan? Tentu saja aku percaya sama kamu. Tapi, kalau penyakit ini nggak segera diobati, yang paling parah bisa menyebabkan kemandulan. Kamu jangan panik dulu. Aduh, gimana aku nggak panik? Semua orang bilang aku ini pembawa sial bagi suami. Kalau sampai nggak bisa punya anak, gimana aku bisa menikah? Aku mau kamu. Lagi pula, aku bisa mengobati penyakit ini. Nanti aku akan ke gunung mencari beberapa ramuan herbal untuk direbus. Nggak sampai seminggu juga pasti sembuh. Benarkah? Kamu istirahat saja di rumah, ya? Aku sekarang mau langsung ke gunung untuk cari obat. Sepertinya aku harus segera membuka klinik. Membeli bahan obat dan peralatan juga butuh banyak uang. Aduh, sakit banget. Sakit. Wah, Ini seperti malam penuh berkah dari Dewa Gunung. ternyata di desa Rentang ada ginseng liar. Dilihat dari ukurannya, umurnya setidaknya 100 tahun. Aku harus ke toko obat di kota untuk menanyakan harganya. Kek, aku pergi ke kota sebentar. Motornya aku pakai, ya, mau apa ke kota? Cucu kesayanganmu ini akan jadi kaya raya. Menurutku, kamu itu sudah gila. Setiap hari ada saja ulahmu. Katanya ini ginseng liar. Serius? Oh, ginseng liar, ya. Hah, sudah bertahun-tahun. Desa Lintang tidak pernah ada ginseng liar. Tidak punya pekerjaan yang benar. Seharian kerjaannya cuma bikin heboh. Toko obat terbesar. Harganya pasti lumayan tinggi. Permisi. Kamu tidak apa-apa. Hah? Aduh, sudah. Kamu kan tahu preman di desaku itu. Si preman kampung. Belakangan ini pabrik lagi sepi, jadi dia mengawasiku terus. Preman desa Lintang. Jangan-jangan si Tang Fugui. Iya, dia. Di seluruh desa Lintang. Yang berani macam-macam ya cuma dia. Cih, pasangan tidak tahu malu ini benar-benar menjijikan. Aduh, sayang, pelan-pelan dong. Kalau sampai ada bekas biru di badanku dan dia lihat, kita berdua bisa habis. Si Chen Ergo itu cuma melirikku sekilas. Dia langsung mau menyuruh orang untuk mencungkil matanya. Ergo. Sialan, siapa? Aduh, apa-apaan sih? Jalan tidak pakai mata, ya. Sudah menabrak orang, tidak bilang maaf lagi. Bung. Kamu lihat ada orang lari keluar dari sana, enggak? Iya, tuh, kayak dikejar setan. Sialan. Orang itu pakai baju apa? Mana saya perhatiin dia pakai baju apa. Yang jelas, dia nggak telanjang bulat. Ini toko apa? Sih, masih niat jualan nggak? Sih, kamu mau apa? Di sini terima bahan obat? Enggak. Memangnya kamu punya obat apa?
Kamu ngerti bahan obat itu apa? Enggak, sedikit-sedikit pahamlah. Saya punya ginseng. Ginseng liar, umurnya minimal 100 tahun lebih. Pergi, nggak usah coba-coba nipu di sini. Asal kamu tahu saja. Di sekitar sini mana pernah ada yang namanya ginseng gunung liar. Kalau begitu, biar saya buka mata kamu. Nggak usah banyak omong. Anak zaman sekarang omongannya besar sekali, ya. Lihat saja lagaknya. Jangan sampai ketipu orang. Malah datang ke sini mau pamer kekayaan. Hahaha. Ayo, silakan duduk. Saya mengaku kalah. Berapa harganya? Saya tawar 3.000 per gram. Tapi, sekarang saya tidak ada uang tunai. Harus tunggu setengah bulan lagi sampai uang saya kembali. Baru bisa saya lunasi. Oh, begitu. Mas. Yakin ginseng ini nggak mau dijual? Lewat hari ini. Besok harganya nggak akan sebagus ini lagi. Nggak apa-apa, saya cuma tanya-tanya saja. Mas, atau mungkin harganya kurang cocok. Sebut saja harganya. Atau tinggalkan nomor kontak juga boleh. Oh, kalau begitu saya pikir-pikir dulu. Ya, masih minta nomor kontak segala. Kalau sampai dia tahu orang yang menguping pembicaraannya itu aku. Wah, bisa-bisa aku dihabisi. Dik. Harga segini sudah tinggi sekali. Kalau kamu ke kota, belum tentu dapat harga sebagus ini. Ginseng liar ini juga, bukan punya saya. Saya cuma disuruh bantu tanya-tanya. Kalau harganya cocok, nanti orangnya yang akan datang sendiri untuk menjual. Harga pas, 5.000 per gram. Kalau harga segini kamu masih tidak mau jual, berarti kamu cuma mau main-main sama saya. Kan tadi sudah saya bilang, saya cuma mau tanya harga. Tunggu, bocah. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini, Kamu pasti akan menyesal. sialan, main-main sama aku, ya, buat apa marah-marah? Dia dari awal memang tidak niat menjualnya padamu. Kok, sayang. Kok kamu bisa tahu? Dengan otak udangmu itu, masih berani main-main di luar. Yang tadi menguping pembicaraan kita itu jelas-jelas bocah itu. Apa? Matamu itu cuma bisa melototi perempuan. Tidak lihat sepatu bocah itu. Ya, sepatu. Dasar otak babi. Tidak lihat kalau permukaan sepatu bocah itu warnanya putih. Warnanya sama persis dengan bubuk obat yang tadi tumpah. Itu artinya yang tadi menguping memang dia. Sialan, ternyata aku dikelabui sama bocah itu. Terus kenapa tadi kamu tidak keluar? Kalau dia sampai tahu soal obat-obatan ini, kita bisa ketahuan. Tenang saja. Aku kenal sepeda model lama itu. Itu punya sili yang cepat. Nanti setelah kamu pulang, coba tanyakan saja. Pasti ketahuan siapa yang pakai hari ini. Memang kamu yang paling pintar. Kalau begitu, kita lanjutkan lagi. Hus, pergi. Aku lagi nggak mood sekarang. Wah, yang ini bisa laku 100 sampai 200 ribu. Peralatan untuk klinik akhirnya ada dananya. Kalau ginseng liar bisa tumbuh di sini, itu artinya tanah di sini cocok, kan? Kalau ditanam massal, kita bisa kaya raya. Bang, buset, cewek ini putih banget. Bodinya juga bagus, dada ada, pantat juga ada. Karena dia belum bisa bayar utang. Gimana kalau nanti kita pelan-pelan saja? Begitu dia buka pintu, kamu langsung kasih surat ini dan pergi. Biar dia bingung. Nanti, kita hajar saja sesuka kita. Hahaha. Wow. Nekat sekali mereka di siang bolong begini. Tunggu apa lagi? Aku duluan. Bang, cewek ini cantik banget, aku jadi nggak tahan. Pan Xiaoye tidak bisa bayar utang. Itu karena lidah bau MU itu tidak becus. Hari ini, temani kami berdua bersenang-senang. Nanti bunga utangmu selama 2 bulan aku hapus. Hahaha. Ayo. Siapa yang berani ganggu urusanku? Sialan. Beraninya merusak rencanaku. Yang Daniu. Hentikan, Li Xuanzu. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Ini bukan kota besarmu itu. Kalau ikut campur sembarangan, kamu bakal kena batunya. Daniu, dia ini preman. Siang bolong begini, kamu mau berbuat mesum. Dasar mimpi, Li Xuanzu. Aku sarankan kamu cepat pergi sekarang. Kalau tidak, awas nyawamu dan kakekmu melayang. Bang, buat apa banyak omong sama dia? Cuma seorang pengecut. Hajar saja sekali, pasti langsung nurut. Bang, anak ini jago juga. Aku tidak percaya. Li Xuanzu, lihat tanganmu yang biasa pegang jarum itu. Masih kalah dengan tanganku yang biasa pegang cangkul. Memangnya kamu bisa apa? Hah? Ternyata kalian berdua beneran ada main, ya? Pantas saja kamu membelanya mati-matian.
Pan Xiaoye, kamu bisa kabur hari ini, tapi tidak akan bisa selamanya. Utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Kami akan datang lagi. Kecuali kalau dia tinggal di rumahmu dan jadi suamimu. Kalau tidak, kamu tetap akan jadi milik kami. Pergi. Berani-beraninya. Cari masalah dengan kami, berarti cari masalah dengan Bang Fugui. Akibatnya tidak akan baik. Syukurlah kalau begitu. Xiaoyan, sudah tidak apa-apa. Mereka sudah kusir. Zuzi, aku takut sekali. Kalau tadi kamu tidak datang, aku pasti sudah. Anu, Xiaoyan. Bagaimana kalau kamu ganti baju dulu? Kalau begitu, aku pergi dulu, ya. Nanti kalau ada apa-apa, panggil aku lagi. Untuk sementara ini, mereka tidak akan berani. Oh, iya. Ini ada sedikit uang, tidak banyak, sih. Pakai saja untuk bayar bunganya dulu. Hei. Kamu Zuzi, cucu dari Pak Tuali yang di ujung desa, kan? Kamu wanita dari apotek yang selingkuh itu? Kan, kamu? Wah, kamu sudah tumbuh jadi tampan sekali. Ya, ternyata benar kamu. Ya, suamiku itu Tang Fugui. Aku ini Mbak Lanying Mu. Tapi, ya, kalau soal umur, kita ini seumuran. Lah, kamu juga boleh panggil aku Ying. Oh, Mbak Laning. Ada perlu apa denganku? Loh, memangnya kenapa? Kalau tidak ada perlu, tidak boleh menemuimu. Begitu, aku tidak ada urusan penting. Sih, aku sakit. Dengar-dengar kamu bisa mengobati orang, dan kamu juga buka klinik, kan? Bagaimana kalau kamu memeriksaku, modal? Untunglah, kukira dia tidak akan sadar kalau diuping soal obatnya. Mbak, kamu sakit apa? Aduh, aku sakit hati. Nih, kamu mau bantu periksa? Nggak, Kak, jangan begini. Nanti dilihat orang, bisa jadi gunjingan. Memangnya kenapa? Apa yang mau digunjingkan? Setiap kali aku ke dokter, ya begini. Apa jangan-jangan pemilik apotek itu juga digoda sama dia dengan cara begini? Untung dia nggak tahu. Kalau aku sudah tahu belangnya. Waktu itu di kota, kamu juga dengar, kan? Bagaimana dokter mengobatiku? Dokter itu tahu aku yang menguping. Desa Lintang, kan? Kecil. Siapa saja yang naik sepeda ke kota? Tinggal tanya saja pasti ketahuan. Aku juga nggak dengar semuanya, kok. Oh ya? Kalau begitu, bantu aku periksa badanku. Biar kamu dengar semuanya. Sepertinya si Cuer ini polos sekali. Ya. Ini, kan, di pinggir jalan raya. Kita bicara di sebelah sana saja. Wah, di hutan kecil. Ya, kamu pintar juga pilih tempat. Ayo. Kak, kamu mau apa? Sudah, Zuzi, kamu tahu aku selingkuh. Asal kamu tidak bilang siapa-siapa, aku terserah kamu. Asalkan kamu mau menyetujui satu hal. Aku janji nggak akan memberitahu Tang Fugui soal ini. Hal apa? Asal kamu bisa membuat Tang Fugui tidak membutakan mata Chen Ergo. Aku jamin nggak akan membocorkan rahasiamu. Soal itu gampang, kakak setuju. Tapi sebelum itu, kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Asal tidak menyakiti Ergo. Semuanya gampang diatur. Sini, mendekat. Asalkan kamu mau tidur bareng aku akan pastikan Tang Fugui tidak menyakiti Ergo. Kita pegang janjinya, ya, bocah tampan ini menarik juga. Ergo? Oh, Ergo. Maoho itu juga anak buahnya Kak Fugui. Memangnya apa hakmu merebutnya dari dia? Orang yang disukai Cui Hua itu aku. Hahaha. Memangnya rasa suka itu ada harganya. Apa kamu bisa kasih Cui Hua uang? Lihat barang rombenganmu itu, untuk makan sendiri saja sepertinya tidak cukup. Benar itu? Ergo. Dengar? Ya. Kalau kau memang laki-laki, Putuskan saja hubunganmu dengan Cui Hua. Kamu itu harus panggil kami kakek. Uang 1.000 ini gaji berbulan-bulanmu. Kan? Cepat berikan padanya. Pergi? Siapa juga yang mau pecundang sepertimu? Ergo. Jangan tidak tahu diri. Ya. lihat saja rumahmu yang sudah reot ini. Sialan. Siapa yang memukulku? Cari mati? Ya. Sepertinya kamu ini memang tidak kapok-kapok. Ya. Bagus. Kau lagi rupanya. Li Xuanzu, kubunuh kau, Zuzi. Cuma dengan kemampuanmu yang seperti ini, kamu pikir bisa membunuh siapa? Ergo, lain kali kalau mereka berani mengganggumu lagi, bilang padaku. Setiap kali bertemu, akan kuhajar mereka. Li Xuanzu, kalaupun ada yang membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Dan Yu, membunuh orang itu melanggar hukum. Kalau begitu, akan kubunuh kalian semua. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa bicara. Pantas saja kamu tidak lari saat melihatku. Ternyata kamu bawa senjata. Berlutut di tanah dan minta maaf padaku. Akan kubiarkan jasadmu utuh. Pagi ini tidak sikat gigi, ya? Sombong sekali bicaramu. Aku tidak percaya kamu punya nyali sebesar itu. Kubunuh kamu. Berhenti? Kamu cuma punya tenaga, kan? Di dunia ini, tenaga besar saja tidak cukup. Dan juga kamu, Ergo.
Lihat tampangmu yang melarat itu. Aku tidak mungkin pacaran denganmu. Kukira apaan? Cuma karena uang, kan? Cepat atau lambat, Ergo akan lebih kaya dari kalian semua. Hahaha. Dengan tampangnya yang melarat itu, nasibnya seumur hidup sudah bisa ditebak. Bisa lebih kaya dari kita. Haha, kalian. Sudah, jangan pedulikan mereka. Ju, jangan pedulikan mereka. Sudahlah, lupakan saja. Sebenarnya, yang mereka bilang itu benar juga. Aku tidak pintar. Berkelahi pun tidak bisa. Nasibku seumur hidup mungkin memang sudah bisa ditebak. Agu, kamu percaya padaku, kan? Aku percaya padamu. Menurutmu, siapa orang paling kaya di desa ini sekarang? Tentu saja Tang Fugui. Keluarganya kaya raya. Tinggal di villa kecil. Hidupnya enak sekali. Ikutlah denganku. Aku jamin, 2 tahun lagi kamu akan lebih kaya dari Tang Fugui. Sudahlah, klinik juga tidak menghasilkan banyak uang. Lagi pula, aku tidak mengerti soal pengobatan. Aku bisa apa? Siapa bilang aku mengajakmu kerja di klinik? Aku punya cara lain. Tapi, kamu harus ceritakan dulu padaku. Bagaimana kamu bisa cari masalah dengan Daniu dan yang lainnya? Hah? Benar-benar tidak adil. Mau Hou merebut pacar orang, kenapa dia malah yang galak? Dia itu anak buahnya Tang Fugui. Tang Fugui itu berkuasa sekali di desa Lientang. Aku bisa apa? Agu, ayo ikut aku. Aku akan ajari kamu cara jadi kaya dari bercocok tanam. Bercocok tanam? Ju, apa kamu serius? Keluarga kita sudah bertani turun-temurun. Tapi nggak ada tuh yang jadi kaya. Itu karena mereka nggak tahu harus tanam apa. Kita tanam tanaman obat. Itu harganya mahal. Menanam tanaman obat itu butuh keahlian tinggi. Tenang saja, ada aku. Tapi aku tetap khawatir. Ergo, kalau kamu punya uang, apa si Mao Ho berani memukulmu? Dan juga Cui Hua. Kalau kamu punya uang, dia sudah dari dulu menikah denganmu. Zuzi, aku mau ikut denganmu, tapi modalnya. Soal modal, tenang saja, aku punya. Baik, harga ini. Sudah kubilang, hentikan. Menipu orang dengan obat palsu lagi. Ya. Yang Daniu, kamu belum kapok dipukuli. Ya, kamu takut? Kan? Kenapa? Kamu merasa bersalah makanya mau memukul orang? Kan? Ayo sini, pukul saja. Biarpun kamu pukul aku akan tetap bicara. Kamu itu kan memang ahlinya dalam hal ini. Nggak jadi beli? Nggak jadi. Cepat pergi, cepat pergi. Aduh, Pak, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini benar-benar ginseng liar asli. Sepertinya henti jantung mendadak. Dia baru saja pingsan, kan? Masih bisa diselamatkan. Kamu dokter. Jangan menghalangi. Mungkin kalian pikir aku ini penipu. Tapi sekarang ini menyangkut nyawa manusia. Kalau terlambat sedikit, dewa pun sulit menolongnya. Tunggu dulu. Jangan-jangan ini orang bayaranmu, Li Xuanzu. Hanya untuk menjual obat palsumu itu. Ini menyangkut nyawa orang, loh. Aku dari tadi sudah lihat gelagat kalian mencurigakan. Kamu cepat bawa dia. Bawa pergi dari sini. Dia sekarang butuh tempat yang tenang untuk diselamatkan. Kalau kalian mengusirnya sekarang, itu sama saja membunuhnya. Mau hidup. Atau mati, itu bukan urusanku. Cepat pergi. 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 Gawat, denyut nadinya tidak ada. Kamu siapa? Namaku Li Xuanzu. Tadi jantungmu berhenti mendadak, lalu kamu pingsan. Kak, sepertinya mereka berdua benar-benar tidak saling kenal. Su Xuanzu, tadi kamu memanfaatkan dia yang sedang pingsan untuk mencium dan merabanya. Kamu cari-cari kesempatan? Ya, kamu tidak tahu malu. Benar, kukira mereka saling kenal. Jangan bicara sembarangan, tadi aku memberimu napas buatan. Dan resusitasi jantung. Napas buatan apa? Main tempel-tempel saja di bibir orang. Wajah orang dipegang-pegang dan dielus-elus. Kamu itu jelas-jelas punya niat mesum. Diam. Wah, kamu mengerti ilmu kedokteran juga. Ya, kalau begitu, coba periksa aku. Aku sakit apa? Sepertinya gula darah rendah. Halah, mengarang saja terus. Gula darah rendah itu disebabkan oleh kekurangan gizi. Apa Cok ini kelihatannya seperti orang yang tidak mampu makan? Apapun penyebabnya. Yang jelas sekarang gula darahnya rendah. Selain itu, semalam dia sibuk sampai larut malam. Omong kosong. Kemarin dia jelas-jelas bersama kami. Aku hampir saja tertipu olehmu. Beraninya kamu memfitnah penyelamatku. Hei, perempuan sialan, aku ini berniat baik mengingatkanmu. Kamu malah memukulku. Awas, akan kuberi kamu pelajaran. Aduh,
lepaskan, beraninya kamu main tangan. Kamu tahu aku ini siapa? Aduh, lepaskan. Bukankah itu target kita? Si penjaga juga ada di sana. Minggir sana. Mas, terima kasih banyak. Ya, semua yang kamu katakan benar. Aku memang punya gula darah rendah. Semalam juga aku kurang istirahat. Tadi kamu sebenarnya dalam bahaya. Aku tahu. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Bukan itu maksudku. Aku tidak mengharapkan imbalan apapun darimu. Tadi Pak Wang mencium bibirmu. Loh, Diam. Itu napas buatan. Sejujurnya. Justru aku yang memanfaatkan Mas ini. Bukan. ada. Mas, di kartu ini ada uang 100.000 yuan. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih dariku. Uang. Uang ini tidak bisa kuterima. Apa menurutmu kurang? Bukan. Ini terlalu banyak. Guruku bilang, tugas utama seorang tabib adalah menyelamatkan nyawa, dan hanya menerima bayaran yang pantas. Sepertinya uang ini, walaupun kupaksa, kamu juga tidak akan mau menerimanya. Sepertinya mereka berdua punya dendam padamu. Perlu bantuanku untuk membereskan mereka. Buhan, tidak perlu merepotkan Anda. Urusan mereka, biar aku yang tangani sendiri. Kalau kamu tidak mau imbalan apapun, aku jadi tidak enak hati. Bagaimana kalau kamu jadi anak angkatku saja? Hah, Kenapa? Apa aku tidak pantas jadi ibu angkatmu? punya ibu angkat seorang miliarder yang secantik ini. Buhan, Anda terlalu memuji. Usia Anda juga tidak terpaut jauh dariku. Rasanya tidak pantas kalau aku memanggil Anda, Ibu. Benar juga. Ya, kalau begitu, kita jadi kakak adik saja. Panggil, kakak. Nah, anak baik. Nanti, kalau kamu sebagai adik butuh bantuan, langsung bilang saja sama kakak ketiga. Kebetulan, memang ada. Apa kakak tahu di mana ada yang menjual tanaman obat atau bibitnya? Kebetulan sekali, perusahaan kakak ini bergerak di bidang farmasi. Oh ya, aku berencana untuk bisnis tanaman herbal. Tentu saja, bibit tanaman herbal apa yang kamu butuhkan. Hampir semuanya sudah ada pasarnya. Kok, kakak juga bisa bantu aku mencarikannya? Sungguh, kak. Kali ini kakak benar-benar sangat membantuku. Tidak perlu sungkan begitu. Kalau begitu, aku harus segera kembali ke desa untuk memberitahu saudaraku. Dia sudah menunggu kabar. Begini, aku akan memberimu kartu namaku. Besok, aku tunggu kamu di kantor. Sudah semalam ini, kenapa kamu datang? Aku ingin bicara sebentar denganmu. Hah? Sudah malam begini, sepertinya tidak nyaman, ya. Kalau begitu, aku pergi saja. Xiao Hui, aku. Duduklah. Suzy, kalau bukan karenamu, aku pasti sudah dihabisi oleh Dan Niu dan yang lainnya. Aku akan bersujud padamu. Xiao Ye, kita ini, kan sekampung. Wajar kalau saling membantu. Tidak perlu seperti ini, aduh. Aku tidak sengaja. Huji, apa kamu menyukaiku? Kamu salah paham. Aku hanya bercanda. Suzy, bukankah kamu bilang untuk melancarkan ASI butuh beberapa kali terapi baru bisa berhasil? Aku sudah meminjam jarum perakmu dari Paman Shikai. Apa hari ini bisa? Oh, jadi kamu mencariku untuk urusan ini. Sudah selesai. Suzy, kamu hebat sekali. Aku merasa jauh lebih nyaman. Oh ya, aku berencana membuka ladang obat herbal di desa. Kalau kamu mau, ayo kita kerjakan bersama. Sekalian, kamu juga bisa melunasi utangmu pada Tan Fugui. Benarkah? Tentu saja. Ergo juga sudah setuju untuk ikut. Soal bibit dan penjualannya, semua sudah aku pikirkan. Wah, bagus sekali kalau begitu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Suzy, bagaimana kalau kamu tetap di sini saja? Nanti aku buatkan makanan untukmu. Lain kali saja, aku masih ada urusan. Xiu Hui, buka pintunya. Bukannya kamu pergi ke rumah Pan Xiaoyan? Kenapa tidak menginap di rumahnya? Apa yang kamu pikirkan? Aku ke sana untuk mengobati Xiaoyan. Beneran? Tentu saja. Terus, kenapa kamu ke sini? Aku khawatir kamu takut kalau malam-malam ada petir. Aku sengaja datang untuk menemanimu. Cih, tidak boleh. Nanti kalau orang lain lihat, bisa jadi omongan. Hujannya sudah makin deras.
Malam ini, aku terpaksa menginap di sini. Ani, Kamu sudah tidur. Xiu Hui. Aku suka kamu. Aku mau menikahimu. kamu tidak percaya kalau aku ini pembawa sial bagi suami. Aku tidak percaya. Aku hanya suka kamu. Seumur hidupku, aku hanya mau menikah denganmu. Xiu Hui, aku berencana bersama Argo membuka ladang tanaman herbal. Kemarin kami sudah dapat benih dan jalur penjualannya. Kamu ikut kerja bareng aku juga, ya? Boleh. Tentu saja boleh. Kata pepatah, kalau pria dan wanita bekerja sama, pekerjaan jadi tidak terasa berat. Baik. Hei, 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 kalian cari siapa? Mas, kami mau cari Pak Han. Cari Pak Han? Ya, mau apa cari Pak Han? Mau bicara soal kerja sama dengannya. Kalian mau bicara kerja sama dengan Pak Han? Betul. Pak Han sedang rapat. Kalian tunggu saja. Oh, baik. Kalian di sini merusak citra perusahaan. Pergi, 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 tunggu di sebelah sana. Ju, kita sudah menunggu lama sekali. Apa Pak Han sebenarnya tidak ada? Ya. Aku coba tanya lagi pada satpam itu. Mas, Bu Han sudah selesai rapat belum? Sih, Bu Han itu kan orang penting. Rapatnya pasti banyak. Kalau bisa tunggu, ya tunggu. Kalau nggak bisa, ya pulang saja. Memangnya kami nggak boleh tunggu di dalam? Di luar panas sekali, nggak tahan. Mau sekalian saya izinkan kalian tinggal di sini. Sana, sana. Tapi aku lihat di sini ada meja dan kursi. Bukannya itu untuk para tamu menunggu. Kenapa kami tidak boleh duduk? Huji, jangan-jangan satpam itu sombong dan meremehkan kita. Dia membohongi kita, kan? Zuzi, coba kamu telepon kakakmu itu. Aku sudah tidak tahan panasnya. Baiklah. Xiao Longlong di sini. Halo, dengan siapa? Halo, Kak. Ini aku, Zuzi. Satpam bilang kakak sedang rapat. Adikku, siapa yang bilang aku sedang rapat? Aku sudah menunggumu di kantor dari tadi. Satpam bilang kakak lagi rapat. Aku sudah menunggu lebih dari 1 jam. Cuacanya panas sekali. Kak, kalau hari ini kakak sibuk, kami datang lagi besok saja. Apa? Kamu tunggu sebentar. Aku langsung turun sekarang juga. Oh, baik, baik, baik. Aduh, Mana orang yang tadi mencariku? mencari ibu? Tidak ada yang mencari ibu. Bukankah ada seorang pemuda? Sudah kusuruh berjemur di luar. Hei, kalian bertiga. Siapa yang menyuruh kalian masuk? Cepat keluar dari sini. Pergi. Dengar tidak? Bu Han menyuruh kalian pergi. Aku suruh kamu enyah. Bu Han, Anda, aku, kamu. Main ponsel saat jam kerja, itu masih bisa kuterima. Tapi adikku datang mencariku dan kamu tidak melapor. Malah kamu biarkan dia kepanasan di luar begitu lama. Bu Han, saya kira mereka orang kampung. Makanya saya bersikap begitu. Memangnya kenapa kalau orang kampung? Apa mereka pantas kamu rendahkan seperti itu? Apa kamu bukan dari kampung? Bagaimana dengan orang tuamu? Kakek nenekmu? Coba pikir, berapa banyak orang yang kalau ditelusuri beberapa generasi ke atas, semuanya juga dari kampung. Bu Han, saya mengaku salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Buhan, bagaimana jika ada klien besar yang menyamar sebagai orang biasa? Datang ke perusahaan kita untuk melakukan survei, lalu bertemu dengan orang sombong dan suka merendahkan orang sepertimu. Apa kamu sanggup menanggung akibatnya? Bu Han, Pergi ke bagian keuangan, ambil gajimu bulan ini, lalu enyah dari sini. Adik, HM, ajak temanmu ke ruanganku untuk minum dulu. baik, Silakan minum. baik, terima kasih. Pak Li, sini sebentar, biar aku kenalkan. Ini adalah General Manager perusahaan kita. Pak Li, ini Li Chuanzu. Dia ingin bekerja sama dengan kita untuk pengadaan benih dan bibit. Ini jangan-jangan pria simpanannya Bu Han. Halo, Pak Li. Oh, halo. Adik, coba ceritakan apa rencanamu, biar kami bantu pertimbangkan. Bu Han, Pak Li. Pertama, saya akan jelaskan rencana saya. Berdasarkan analisis saya menemukan bahwa di pasar tanaman obat saat ini, yang mahal harganya selangit tapi barangnya langka. Sebaliknya, tanaman obat yang murah malah melimpah ruah. Jadi, saya berencana untuk membudidayakan ginseng liar di Desa Lintang. Ide kamu ini sangat sejalan dengan pemikiran saya. Ini juga merupakan rencana perusahaan kami selanjutnya. Benarkah? Hang. Begini saja, kamu bicara dulu dengan Pak Li. Saya ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Baik, Pak. Silakan, Pak Li. Mari kita lanjutkan. Pak Li, apa Anda punya keberatan dengan rencana kami? Rencanamu ini, ditambah dengan tampangmu, mungkin bisa untuk menipu Pak Han yang baik hati itu. Pak Han tidak akan melihat ada masalah. Tapi di mata saya, rencanamu ini cuma omong kosong. Tapi Pak Han, bukankah tadi beliau bilang rencana ini sejalan dengan rencana perusahaan? Pak Han itu hanya bos, tapi urusan bisnis. Semuanya saya yang pegang penuh. Apa maksudnya? Maksudnya, perkataan Pak Han tidak berlaku. Pak Li, kalau begitu boleh saya tahu, apa ada yang salah dengan rencana saya? Tidak ada yang salah, hanya saja, rencanamu akan menghalangi jalan rezeki saya.
Kalian pulang saja, tanam obat-obatan herbal yang murah. Nanti saya dan Pak Han akan bantu mempromosikannya. Kalau menanam ginseng liar ini, kalian tidak akan sanggup. Tuh kan, aku sudah bilang kita tidak akan sanggup. Sebaiknya kita pulang dan tanam obat herbal yang murah saja. Pak Li, saya mengerti ilmu pengobatan. Seharusnya saya juga bisa menanam tanaman herbal. Kalau kamu mengerti pengobatan, kenapa masih mendekam di desa Lintang? Hahaha. Anggap saja kamu memang bisa. Tapi, mengerti pengobatan dan ahli menanam itu beda langit dan bumi. Terlebih lagi, tanah di desa Lintang sama sekali tidak cocok untuk menanam ginseng liar. Jadi, kalau mau perusahaan kami memberikan bibit dan investasi ginseng liar, sama saja seperti membuang uang ke laut. Tidak mungkin. Zuzi, bagaimana kalau kita pikirkan lagi saja? Pak Li, bagaimana kalau saya bisa membuktikan bahwa saya mampu? Membuktikan kamu bisa menanam ginseng liar. Benar. Anak muda, bicaramu besar sekali. Ya, baik. Kalau kamu bisa membuktikannya, kami tidak hanya akan mengganti semua biaya bibit obatmu, tapi kami juga akan berinvestasi pada kalian. Sepakat. Tapi, kalau kamu gagal, semua penduduk desamu harus pindah. Gunung Niutou di desa Liantang. Seluruh gunung belakang harus disewakan kepada kami selama 20 tahun. Tapi di gunung belakang itu sumber makanan seluruh warga desa. Itu tidak bisa. Hang. Baik, sepakat. Apa kita harus mendengarkan Pak Li? Langsung saja temui kakak angkatmu, kan beres. Kamu tidak dengar. Pak Li itu manajer umumnya. Aku tidak mau membuatnya kesulitan. Hah? Kalian kan sudah seperti keluarga, apa susahnya? Cepat sana cuci mukamu. Lalu pergi bujuk dia. Pergi. Benar, kan? Kakak angkatmu itu, demi kamu. Dia sampai memecat satpam sialan itu. Aku bisa lihat kalau dia itu ada rasa sama kamu. Aduh. Ergo, jangan bicara sembarangan. Itu karena aku pernah menolongnya. Lagi pula, satpam itu memang keterlaluan. Zuzi, apa kamu yakin? Untuk saat ini. Belum, kalau Pak Li sampai berani mempertaruhkan gunung belakang. Itu artinya dia juga mengincar kualitas tanah di sana. Ternyata di desa Liantang ada ginseng liar. Buhan, Anda benar-benar setuju dengan idenya ini. Sejalan dengan pemikiranku, ini juga memang rencana perusahaan kita berikutnya. Aku nggak percaya aku nggak bisa berhasil. Perut Ergo, menurutku, kamu juga nggak hebat-hebat amat. Lihat tuh Pak Tang Fugui, bisa sampai bangun pabrik. Sekarang kemana-mana jalannya sombong sekali. Nah, kalian malah cengengesan pulang kampung cuma buat main pestisida. Kek, lihat saja nanti. Iya, Keshi Kai. Zuzi itu orang yang hebat, seharusnya bisa berhasil. Kalau laki-laki lagi ngobrol, perempuan jangan ikut campur. Kamu ngerti apa? Sana, siapkan makanannya. Oke. Kek, biar aku tuangkan arak untuk kakek. Ergo, sifatmu itu lebih apa adanya dibanding Zuzi. Kamu harus bicara jujur sama kakek si KAI, itu penting. Memangnya dia bisa dapat uang berapa banyak? Kalau sekarang, masih belum bisa dipastikan. Aku sama Zuzi sudah coba hitung-hitung. Setahun, paling sedikit juga bisa dapat 100.000 lebih. Jauh lebih baik daripada kerja di pabrik. Cih, omong kosong. Kakek ini sudah bertani seumur hidup, ya. Nggak pernah tuh kakek lihat ada yang bisa hasilkan 100.000 lebih dari bertani. Kalau menurut kakek, kalau kalian mau punya masa depan, lebih baik cari kerja di pabrik sana. Kek, pemikiran kakek itu sudah kuno. Kan sama-sama cari uang. Jadi, nggak usah saling merendahkan. Jadi petani juga bisa lebih hebat dari pemilik pabrik. Nggak usah banyak omong kosong sama kakek. Lihat kamu saja sudah bikin kakek kesal. Sudah lama-lama belajar jadi dokter. Bukannya cari kerja yang pantas. Malah pulang kampung jadi petani. Apa hebatnya coba? Nama baik keluarga Li hancur gara-gara kamu. Kek, kakek keterlaluan sekali merendahkan orang. Gini saja, kita taruhan. Kalau pertanian ini berhasil. Selanjutnya, aku yang akan pimpin keluarga ini. Dasar bocah nekat. Masih mau jadi kepala keluarga? Ya, kena batunya, kan? Kek, pemikiran kakek ini sudah ketinggalan zaman. Harus mengikuti perkembangan zaman modern. Kek, kalau kakek memang benar-benar bisa bertani, sampai jadi orang kaya raya, jangankan jadi kepala keluarga, aku rela jadi cucumu. Ergo, kamu di mana? Xiao Hui. Kamu percaya padaku, kan? Tak peduli apa kata orang lain. Aku percaya kamu pasti akan berhasil. Kamu itu suamiku. Kalau bukan aku yang percaya, siapa lagi yang akan percaya sama kamu? Xiao Hui, aku pasti akan menghasilkan banyak uang. Biar kamu bisa hidup senang bersamaku. Pak Tuali, dengar-dengar kamu punya cucu yang hebat. Ya, kamu ngomong apa? Ada apa? Cucumu si Zuzi itu menjual dirinya sendiri. Hanya demi bibit-bibit untuk di ladang itu. Benar? Ada yang lihat dengan mata kepala sendiri.
Mana mungkin ini bohong. Sekarang barangnya sudah diantar semua. Akan kubunuh dia. Kak Zuzi, gawat. Cepat bangun. Kakakmu sudah mengantar bibit obatnya. Kakek Shikai sedang membuat keributan di tempat bibit obat. Apa? Apa yang kakek lakukan? Jadi kamu yang menggoda istrinya Suge? Ya, kulihat wajahmu juga tidak jelek. Kenapa kamu bisa melakukan hal serendah itu? Apa yang kakek katakan? Kakek dengar dari siapa? Itu tidak benar. Bibit-bibit obat ini semuanya didapat dari Zuzi yang menjual dirinya. Akan kuhancurkan semua ini. Sekalipun kita miskin, kita tidak bisa menggunakan uang yang memalukan nama keluarga ini. Menjual diri, kek. Apa yang kakek lakukan? Siapa yang bilang aku menjual diri? Minggir. Seluruh desa Lintang sudah membicarakannya. Memangnya perlu dengar dari siapa lagi? Kek, beliau itu orang terkaya sekabupaten. Dia itu kakak angkatku. Kakak angkatku itu sudah berpengalaman. Mana mungkin dia peduli sama kita? Ayo, selesai kerjanya. Mbak, kakekku itu orang kampung. Jangan dimasukkan ke hati omongannya. Sudah, lupakan saja. Ada-ada saja. Mbak, kenapa Mbak malah bawakan bibit obat? Waktu itu setelah urusanku selesai, aku mencarimu. Tapi kamu sudah pergi. Lalu, Pak Li lapor padaku. Katanya kamu sudah berdiskusi dengannya. Dan akhirnya, kamu memutuskan untuk menanam bibit obat yang biasa. Pokoknya, apapun yang kamu tanam, aku pasti dukung. Makanya aku antarkan beberapa ke sini. Ini. Pak Li ini sepertinya aneh. Kamu tanam saja dengan tenang. Meskipun keuntungannya sedikit lebih kecil, tapi berapapun panennya, akan aku beli semuanya. Ini sama saja seperti dapat uang cuma-cuma. Kita tanam yang ini saja dulu. Ginseng liarmu itu entah kapan baru bisa panen. Mbak, terima kasih banyak. Nih, ponsel ini untukmu. Biar bisa hubungi aku kapan saja. Wah, Mbak, aku tidak bisa terima ini. Ambil saja. Biar aku juga gampang menghubungimu. Zuzi, Ergo, ayo makan. Zuzi, ada apa ini? Kenapa Xiao Yan datang mengantar makanan lagi? Xiao Yan itu sama sepertimu. Juga jadi korban si Tang Fugui. Dia punya utang pada Tang Fugui. Dan hampir saja diganggu oleh Erniu bersaudara. Jadi, aku ajak dia kerja bareng kita. Tang Fugui brengsek. Terima kasih sudah membereskan ini. Kamu pulang dan istirahat saja. Baik. Hati-hati, Zuzi. Ergo, pulang dan istirahat sana. Kamu mau mampir ke rumahku untuk istirahat sebentar. Aku akan temani kamu minum. Aku masih harus mengantar tanah ke sana. Kamu pulang dan istirahat saja dulu. Zuzi, Ergo, ada masalah di rumahmu. Kamu masih tidak mau ke sana membantu. Di rumah Ergo. Ergo punya utang, sudah sewajarnya dia membayar. Lapor kemanapun, aku pasti benar. Aku tidak bilang tidak akan membayar. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang, ya. Kalau tidak punya uang, pakai adikmu untuk bayar utang. Lagi pula, waktu itu kamu pinjam uang juga untuk pemakaman ayahmu. Adikmu juga ikut bertanggung jawab. Iya, kan, Dougun. Hahaha, sok jagoan, ya. Daniu, hajar dia. Kalian mau apa? Biar aku yang bayar utang ini. Li Xuanzu. Memangnya kamu mampu? Kamu sendiri saja masih tinggal berdesakan di gubuk reot dengan Pak Tuali. Wah, lihat siapa yang datang. Tang Qiang, bukan urusanmu aku tinggal di mana. Kalau aku berikan 20.000 yuan padamu, apa masalah ini selesai? Tentu saja tidak. 20.000 itu baru utang pokoknya. Waktu itu Ergo butuhnya sangat mendesak. Jadi ini pinjaman dari lintah darat. Kalau dihitung dengan bunganya, kamu bayar aku 50.000. Aku akan bayar kamu 50.000. Oke, itu kamu yang bilang. Ya, kalau kamu bisa bayar 50.000 yuan, masalah ini kuanggap selesai. Kalau tidak bisa bayar, bahkan makam leluhurmu akan kugali. Oke. Ayo, Niu. Zuzi, dari mana kamu dapat uang 50.000? Kalau mereka benar-benar menggali makam leluhur. Kakek si Kai sudah sangat tua. Dia tidak akan sanggup menahan guncangan ini. Karena terdesak, aku hanya bisa mengiyakannya dulu. Aku akan cari cara lain. Hati-hati di jalan, Pak. Datang lagi lain kali ya, bos. Oh, kamu rupanya. Iya, ini saya. Waktu itu Bapak bilang mau beli ginseng liar seharga 5.000 per gram. Kira-kira, tawarannya masih berlaku. Sudah berubah pikiran? Ya. Mau kamu jual sekarang? Iya, bos. Tolong bantu saya, ada keperluan mendesak. Sini, coba saya lihat. Wah, cara simpanmu kurang bagus ini. Khasiatnya sudah banyak yang hilang. Sayang sekali, sudah tidak berharga lagi. Kalau kamu memang mau jual, paling mahal 3.000. Bos, jangan coba menipu saya.
Saya sendiri seorang tabib. Saya selalu menyimpannya dengan baik. Saya tahu berapa harganya. Memangnya kenapa kalau kamu tabib? Semuanya harus sesuai harga pasar. Memangnya harganya berapa? Harganya itu kami yang tentukan. Baiklah, 3.000. 3.000 saja? Tolong hitung totalnya berapa? Apa saya bicaranya kurang jelas? Maksud saya, ginsengmu ini. Satu ginseng utuh ini harganya cuma 3.000. Ginseng liar saya ini paling tidak harganya 5 atau 60.000. Bapak mau membelinya hanya dengan 3.000. Mungkin dalam mimpimu harganya 5 atau 60.000. Tapi di mata saya, harganya cuma 3.000. Baik, kalau begitu tidak jadi saya jual. Toko obat kan bukan hanya punya Bapak saja. Memang bukan cuma saya. Tapi coba saja kamu tanya-tanya. Seluruh toko obat di kabupaten ini. Memangnya siapa yang berani membeli? Dari anak kecil dari desa Lintang ini. Ginseng liar seberat 14 gram. Maksudmu apa? Aku sudah bilang ke mereka dari awal. Zaman sekarang, tidak ada yang mau beli ginseng di tanganmu itu. Dasar bocah. Dulu kamu bilang aku akan menyesal kalau tidak membelinya. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa? Loh. Anda datang untuk mengambil bahan obat, ya? Saya datang sendiri. Bukankah kamu bilang ada kiriman obat bagus yang baru datang? Jadi saya datang untuk melihat-lihat. Dik, kok kamu di sini juga? Kak. Dik, bukankah itu Buhan? Dia adik kandung Anda. Adikku ini lebih dari sekadar adik kandung. Kamu mau beli obat? Jual obat. Ginseng liar 100 tahun. Pemilik toko ini licik sekali. Cuma mau bayar 3.000. Anak muda. Salah paham. 3.000 per gram. Kalau begitu, 14 gram jadi 42.000. Karena Anda adiknya Buhan. Jadi lebih gampang negosiasinya. Kita genapkan saja. Saya kasih 50.000. 50.000. Saya bayar 100.000. Kak, kakak juga mau ginseng ini. Aku punya seorang klien. Dia sudah lama memintaku untuk mencarikan ginseng liar 100 tahun. Sudah kucari kemana-mana tapi tidak ketemu. Hari ini kebetulan sekali. Jual saja kepadaku seharga 100.000. Langsung aku bayar sekarang. Kak, penawaran kakak terlalu tinggi. Harga yang ditawarkan bapak ini sebenarnya sudah wajar. Memang harganya sekitar 50.000. Itu kalau di tangan orang lain. Tapi di tanganku, ini bisa memperluas jaringanku. Keuntungan yang didapat nanti itu 20% dari nilai aslinya. Serius? Jadi kamu nggak perlu khawatir. Kakak nggak rugi. Kok, ini 100.000. Simpan baik-baik. Baik. Dik, lain kali kalau ada kesempatan bagus seperti ini lagi, jangan lupa kasih tahu kakak, ya. Ternyata gosip di desa Lintang itu benar. Ini uang 50.000. Dapat dari mana? Dari cara yang benar, dong. Sobat, aku kasihan sekali padamu. Kamu sampai harus menjual dirimu sendiri. Kamu ini ngomong apa? Sih, sekarang orang-orang di desa bilang kamu jadi simpanan tante-tante kaya. Menyebalkan sekali. Meskipun itu bukan hal yang buruk juga. Sih, pergi sana. Uang ini bersih. Orang-orang di desa itu memang kurang kerjaan, suka menggosip sembarangan. Zuzi, kamu tidak terluka, kan? Kabar kamu menolong Ergo sudah tersebar ke seluruh desa. Kamu ini sok jagoan. Aduh, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kok? Kudengar kamu menjalin hubungan dengan Han. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Hubungan kami ini tulus. Lihat ini apa. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tentu saja dari hasil jerih payahku sendiri. Ginseng liar 100 tahun. Satu buahnya saja harganya 100.000. Ini. Uangnya banyak sekali. Sudah? Jangan pikirkan uang ini dulu. Pikirkan aku saja. Kamu kenapa? Ada yang tidak beres. Aku ingin tidur denganmu. Aku sudah tidak tahan lagi. Boleh. Sang Xiuhui itu adalah calon istri yang sudah dijodohkan oleh dukun untuk putranya. Karena itu, disebarkanlah gosip kalau dia itu pembawa sial bagi suaminya. Li Sanzu menyinggung nenek sakti. Xiuhui, gimana kalau hari ini aku bilang terus terang saja ke kakek, biar aku bisa menikahimu. Kalau masalah ini sampai terbongkar, nama baikmu bisa jadi jelek. Apanya yang jelek? Klinik kita kan sudah siap semua. Kita juga sudah mulai menanam obat-obatan. Nanti juga semua warga desa bakal datang berobat ke kita. Soal nama baik, nggak akan jadi masalah. Izinnya memang sudah dapat. Tapi kliniknya, kan belum tentu bisa jalan. Klinik? Besok juga langsung aku buka. Zuzi, kamu yakin buka klinik di desa? Bakal ada yang datang. Harusnya sih. Ada? Ya. Terus kenapa sampai sekarang belum kelihatan ada orang? Dr. Lee. Hei, bodoh.
Klinik sebesar ini, kok nggak ada yang datang berobat? Ini pasti ulah kalian. Hahaha. Kami akan pastikan, siapapun yang mau berobat di klinikmu ini, nggak akan bisa lewat. Klinik sebesar itu, ternyata nggak ada yang datang berobat. Kalian apa? Kamu masih punya muka? Rupanya pukulan yang kemarin masih kurang. Ya, masih berani bicara omong kosong. Zuzi, ini hari pertama klinik buka. Sabar dulu, nanti awalnya jadi nggak bagus. Permisi. Lo, kamu, bisa tolong periksa saya? Hah? Ada apa ini? Kabar kamu menyelamatkan Pak Kades dan Direktur Han sudah menyebar di seluruh desa. Orang-orang dari desa Tanjadi tidak berani datang. Tapi, orang-orang dari desa sekitar pada datang semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang benar mau berobat, tolong antre satu persatu. Yang cuma mau ikut-ikutan ramai, mohon keluar dulu. Betul itu, semuanya. Jangan menghalangi yang mau berobat, dong, warga sekalian. Li Chuanzu itu penipu. Benar, dia sama sekali tidak bisa mengobati orang. Omong kosong, kamu tahu apa? Dokter di kota saja butuh waktu lama. Dokter Li sebentar saja sudah bisa menyembuhkannya. Sudah kubilang dia tidak bisa mengobati. Ya memang tidak bisa. Percaya atau tidak, akan kupatahkan tanganmu. Lalu kita lihat apa dia bisa menyembuhkanmu. Tang Daniu, beraninya kamu. Li Xuanzu, aku tahu kamu hebat. Tapi kalau kamu memang benar-benar bisa mengobati, aku akan mematahkan tangannya. Kamu pasti bisa menyembuhkannya, kan? Kecuali kalau kamu memang sama sekali tidak bisa. Omong kosong apa yang kamu katakan? Pilih, aku patahkan tanganmu. Biaya pengobatannya aku yang tanggung. Atau kamu nyah dari klinikku sekarang. Kalian juga, pergi sana. Aku yang melakukannya sendiri. Bukannya kamu yang akan menanggung biayanya. Ayo, pukul aku. Aku juga mau, Dr. Li. Dr. Li, kamu bicara apa? Aku tidak mau berdebat dengan kalian berdua. Kamu, enyah dari sini. Oke, aku pergi. Warga sekalian, saya masih harus kerja di ladang. Untuk hari ini, cukup sampai di sini dulu. Besok silakan kembali lagi. Ya. Kamu kok datang? Kenapa? Zuzi, tidak mau memeriksaku, ya. Tentu saja bukan begitu. Kalau kamu tidak datang menemuiku, aku juga tadinya mau menemuimu. Kalau begitu, Zuzi, kamu duluan saja. Ada perlu apa mencariku? Ini uang untukmu, untuk membayar utangmu pada Tang Fugui. Kamu sakit apa? Aku pusing sekali. Dan juga asiku seret lagi. Tolong periksa. Ini kenapa ya? Zuzi, apa harus dirangsang lagi supaya asinya keluar? Zuzi, apa harus dirangsang lagi supaya asinya keluar? ASI MU seret kali ini beda dari yang sebelumnya. Kali ini karena nutrisinya kurang. Nggak kelaparan saja sudah syukur. Boro-boro mikirin gizi. Hah? Kamu, kan setiap hari menyusui anakmu. Ya nggak bisa kalau nutrisinya kurang. Aku resepkan makanan berkhasiat untukmu. Kamu makan saja sesuai resepnya. Nggak usah ditulis. Kamu tulis pun, aku nggak akan sanggup beli. Uang ini untukmu. Pakai saja uang 5.000 ini. Sesuai dengan yang aku bilang. Setiap hari masak dan makan resep berkhasiat itu. Fuzi, aku benar-benar nggak bisa terima uang ini. Kamu sudah terlalu banyak membantuku. Sudahlah, ambil saja. Kalau bukan untuk dirimu sendiri, setidaknya pikirkan anakmu, kan? Hah. Penanaman ginseng liar ini harus dipercepat. Kasihan semuanya. Hidup mereka susah sekali. Xiao Yan. Di sini tidak ada orang lain. Kalau ada apa-apa, langsung katakan saja. Zuzi, uangmu ini seharusnya tidak aku terima. Aku ini cuma perempuan desa. Tapi, cara yang bisa aku lakukan untuk membalas budimu juga tidak banyak. Xiao Yan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ini kan klinik. Kamu. Jangan begini. Astaga, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Aku angkat telepon dulu. Halo, Zuzi? Gawat. Cepat datang ke rumah Xiu Hui. Xiu Hui. Dia kenapa? Xiu Hui sekarat, apa? Aku segera ke sana. Kamu juga dengar, kan? Sepertinya terjadi sesuatu di rumah Xiu Hui. Aku harus ke sana sekarang. Pergilah.
Dasar brengsek. Kalau kamu berani macam-macam dengan Xiu Hui, aku bunuh kamu, Li Zhanzu. Masalah hari ini bukan urusanmu. Kalau wanita ini membawa arwah dan dewa ke desa Lintang, apa kamu sanggup menanggung akibatnya? Jangan coba-coba menipuku dengan trik murahan seperti itu. Sanzu, aku tahu sekarang kamu punya kemampuan hebat, tapi di wilayah desa Lintang ini, tetap aku, Tang Qiang, yang berkuasa. Coba saja maju kalau kalian berani. Zuzi, kamu tidak boleh mencelakai kita semua. Benar, kalau para dewa dan arwah datang, kamu juga tidak akan bisa menahannya. Zuzi, kembali ke sini. Kakek kan tahu dia orang seperti apa. Masa kakek juga percaya dia akan mencelakai orang? Kamu tahu apa? Garis takdir ini sebenarnya adalah keahlianku, lisanmu. Kulihat kamu hanya bertindak gegabah karena terlalu khawatir. Jadi aku tidak akan mempermasalahkan kelancanganmu. Tapi Zhang Xiuhui telah menyinggung para dewa dan arwah. Membiarkannya hidup hanya akan membawa bencana. Takdir itu omong kosong. Yang nyata itu manusia. Sekarang, dewa atau arwah apapun bahkan belum terlihat bayangannya. Tapi kamu sudah mau membunuh Xiuhui. Kamulah iblis pencabut nyawa yang sebenarnya. Kalaupun memang ada dewa dan arwah, apa tidak bisa kita beri sesajen yang lebih banyak? Aku tidak percaya kita tidak bisa bernegosiasi dengan mereka. Bukannya tidak bisa. Asalkan kita siapkan persembahan yang pantas. Para dewa dan arwah juga akan mendengarkanku. Baik. Persembahan apa yang dibutuhkan? Tentu saja persembahan untuk dewa. Oke. Butuh berapa banyak? Persembahan ini cukup langka. Totalnya 100 juta. Oke. Aku setuju. Li Xuanzu, besar juga mulutmu ya. Coba keluarkan uangnya sekarang. Di kartu ini ada 100 juta. Hahaha. Hei, Li Xuanzu, kamu ini belajar akting? Ya, aktingmu sangat meyakinkan. Uang 100 juta ini, gampang sekali keluarnya dari mulutmu. Yang tidak tahu, bisa mengira kamu ini orang terkaya di desa Liantang. Hahaha, bocah tengik. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Nanti akan kuberitahu. Kang Qiang, ambil saja uangnya, nanti kau tahu asli atau palsu. Ergo, kamu ke bank dan tarik uangnya. Oh, baik. Kelihatannya ladang obatmu itu benar-benar menguntungkan. Ya, ini keuntungan dari obat hasil panen pertamamu, kan? Atau ini uang hasil kamu menjual diri pada bos wanitamu yang kaya raya itu. Hahaha, Kang Qiang. Apa kamu sering merasa berkeringat? Tangan dan kakimu lemas. Bukan urusanmu. Aku hanya mengingatkanmu. Sayang sekali. Mau menanam obat ataupun menjual diri, tak ada satupun yang becus kau lakukan. Cih, kamu cuma jago bicara. Nanti, kalau uangnya tidak bisa kau ambil. Jangankan jalang busuk ini, kau juga akan ikut kutenggelamkan. Kamu kesini mau apa? Bang, aku minta maaf padamu dan Bang Zuzi. Aku lagi buru-buru, mau antar uang untuk Bang Zuzi Enyu. Kalau ada perlu, bisa dibicarakan nanti saja. Tidak bisa, Bang. Harus dikatakan sekarang juga. Katakan, ada apa? Aku punya banyak utang. Kalau tidak segera kulunasi, aku sudah tidak punya muka lagi untuk hidup. Apa katamu? Dia pasti cuma mengulur-ulur waktu. Sudah lewat 20 menit. Kalau uangnya masih belum ada juga, jangan salahkan kami. Sama-sama. Sebenarnya dia itu kaya beneran atau pura-pura kaya? Sih, kurang ajar. Ini semua salah kakak yang tidak berguna. Kak, aku yang tidak dewasa. Aku ditipu. Kalau tidak ada uang untuk menukar surat utang itu, aku benar-benar tidak punya muka untuk hidup lagi. Tapi uang ini untuk menyelamatkan Xiuhui. Uang untuk menyelamatkan Kak Zuzi. Kak, Nipramal sudah bilang kalau Xiuhui itu pembawa sial. Tapi dia adalah orang yang Kakak Zuzi sukai. Xiuhui itu cuma rubah betina yang menggoda Kak Zuzi. Kalau dia tidak ada, semua orang akan tenang. Kalau dia diselamatkan, semua orang justru tidak akan tenang. Bagaimana kalau dia malah mencelakai Kak Zuzi? Suhua, kembali. Kakak mau menyelamatkan dia atau menyelamatkanku? Di masa depan, aku bisa menikah dengan Kak Zuzi. Sudah 30 menit. Pasti kartu Ban Emu itu tidak bisa dipakai untuk tarik uang. Bawa wanita ini dan tenggelamkan dia. Coba saja sentuh dia. Waktunya hampir habis. Tidak baik kalau waktunya sudah lewat. Iya, nanti bisa membawa pengaruh buruk bagi kita. Iya, betul. Nyi Peramal, 100.000 ini masih mau atau tidak? Saya akan berkomunikasi dengan Tuan dulu. Kita beri waktu selama sebatang dupa lagi. Li Xuanzu. Jangan bilang kami tidak memberimu kesempatan. Waktunya habis. Menenggelamkannya adalah kehendak langit. Tenggelamkan dia, tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia sampai mati. Tenggelamkan dia sampai mati. Semuanya, tolong tunggu sebentar lagi. Sepertinya Ergo mengalami kecelakaan. Tunggu apa lagi? Menurutku, kamu ini sengaja berkomplot dengan Ergo untuk menipu kita semua. Ya, Dewa Langit sudah bersabda, waktunya sebatang dupa,
ya sebatang dupa. Lebih 1 menit atau 1 detik pun bukan lagi sebatang dupa. Benar, benar, benar. Tidak baik kalau waktunya sudah lewat. Baik, sudah cukup. Cukup keributannya. Apa kamu mau mencelakai seluruh warga desa ini demi seorang wanita pembawa sial? Mencelakai seluruh warga desa ini. Hahaha. Kakek Shikai tahu mana yang terbaik. Kek, ini tahayul bodoh. Cuma tuduhan tak berdasar. Bocah kurang ajar, bicara apa kamu ini? Kerjakan saja PRMU. Malah dibiarkan bicara sembarangan. Apa kamu tidak takut kena karma? Selama aku di sini, tindakan keji merenggut nyawa ini tidak akan terjadi. Kalau tidak percaya, coba saja. Li Sanzu, apa kamu ini bajingan? Omonganmu tidak bisa dipegang. Aku bilang akan memberimu 100.000. Ya akan kuberikan 100.000. Lalu mana uangnya? Ergo pasti mengalami kecelakaan di jalan. Kamu percaya pada Ergo? Kukira kamu benar-benar punya 100.000. Menurutku, jangan-jangan, teman baikmu, itu sudah kabur membawa uangnya. Waktunya habis. Semuanya, cepat bergerak. Berhenti. Tunggu, 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 tunggu. Lepaskan, uangnya sudah kembali. Lepaskan Kak Zuzi. Uangnya sudah kembali. Ini uangnya, ambil dan nyas sana. Baiklah, masalah persembahan sudah beres. Urusan dewa dan iblis biar aku yang selesaikan. Zhang Xiuhui tidak perlu ikut campur lagi. Lalu lupakan saja si Hui begitu. Hukuman mati bisa dimaafkan, tapi siksa di dunia tidak akan bisa dihindari. Kalau mau menyelesaikan masalah takdir Zhang Xiuhui sepenuhnya, masih ada satu hal yang harus dilakukan. Aku sudah memberikan uangnya padamu. Aku tahu, tapi bukan itu masalahnya. Ini tentang cara menyelesaikan masalah takdir Zhang Xiuhui. Katakan apa yang harus kulakukan. Sudah pernah kubilang sebelumnya, takdir Zhang Xiuhui itu akan membunuh suaminya. Harus dicarikan orang yang takdirnya tidak akan celaka olehnya. Untuk menyeimbangkan yin dan yang, Zhang Xiuhui harus dinikahkan. Oh, Ibu Dukun. Kalau begitu, di desa ini siapa lagi yang takdirnya kuat? Sebenarnya, Di desa kita ini memang ada satu orang. Siapa? Cepat katakan siapa dia. aku bersedia membayarkan maharnya. Sekaligus menyingkirkan pembawa sial dari desa ini. Si bocah tangkiang itu. Cepat juga. Orang ini adalah Anda, Tuan Muda Tang. Hah? Aku? Kenapa bisa aku? Tuan Muda Tang, Anda berasal dari keluarga terpandang. Auramu sangat agung. Terlahir dengan takdir kilin. Tidak akan mungkin celaka karena Zhang Xiuhui. Oh, begitu ya. Tapi, kalau ini bisa menyingkirkan pembawa sial dari desa, ya, terpaksa aku terima saja. Haha, beraninya kau, berhenti. Jangan macam-macam, ini sudah keinginan semua orang. Aku tahu kau tidur dengan perempuan ini. Kau tidak tahu, kan, perempuan ini tadinya disiapkan ibu dukun untuk putranya. Sekarang dia merasa perempuan ini sudah kotor. Jadi sudah tidak mau lagi. Aku bantu kau dengan mengambilnya. Hahaha. Aku hanya ingin memberitahumu. Jangan kira baru belajar sedikit ilmu, kau bisa kembali ke sini dan berlagak jadi jagoan. Di desa Lintang ini, kami yang berkuasa. Kak kau, apa yang kau lakukan padaku? Kau tahu sendiri jawabannya. Xiu Hui adalah wanitaku. Menurutmu, apa aku akan membiarkanmu menjadi laki-laki sejati lagi? Jangan harap. Jurus tusuk jarum ini adalah ilmu rahasia dari perguruanku. Kalau tidak percaya, silakan saja coba. Tanpa kusudahi, kau tidak akan pernah bisa menjadi pria lagi. Xiu Hui. Zuzi, apa kamu percaya takdir? Anggap saja aku percaya. Kalau begitu, kita memang tidak berjodoh. Tapi aku lebih percaya takdir itu bisa diubah. Minggir. Biar nenek peramal yang bicara. Akulah jodoh sejatinya Xiu Hui. Dan pernikahan kami akan membawa kekayaan seumur hidup. Bagus. Tunggu dulu. Yan Changchun punya calon suami yang lebih cocok untuk Zhang Xiuhui. Tidak mungkin, di seluruh desa Lintang ini, keluarga mana yang nasibnya bisa lebih baik dari keluarga mereka. Memang ada calon suami yang lebih cocok untuk Zhang Xiuhui. Siapa orangnya? Li Xuanzu. Kakek, aku tidak setuju. Pak Tuali, kamu jangan cari-cari masalah, ya, pokoknya tidak setuju. Dia itu pembawa sial bagi suaminya. Jangan sampai Zuzi kami mati sial karenanya, Pak Tuali. Apa kamu tidak percaya padaku? Perhitungan takdir Zhang Xiuhui dan Li Xuanzu itu cocok. Kalau mereka berdua bersama, mereka itu pasangan yang ditakdirkan. Kedepannya, mereka pasti akan hidup damai dan kaya raya. Sungguh. Tentu saja benar.
Pantas saja peruntunganku jadi jauh lebih baik setelah bertemu Xiu Hui. Tapi, Pak Tuali, apa kamu pikir kamu lebih paham soal ini daripada para dewa? Kalau begitu, aku percaya pada para dewa. Berhubung semuanya sudah ada di sini. Aku sudah memutuskan. Bulan depan, aku dan Xiu Hui akan menikah. Kalian semua harus datang ke pesta pernikahan kami, ya. Hei Tou, sudah beres, kan? Tuh, kan, apa ku bilang, takdir itu bisa diubah. Tidak apa-apa, nanti kita bisa. Kau akan segera tahu akibatnya kalau tidak patuh. Hahaha. Zuzhu, sudah bangun belum? Ada apa? Ergo. Aduh, aku tidak. Aku tidak, sial. Tidak kusangka Ergo dari luar kelihatan polos, tapi ternyata genit sekali. Dasar tidak tahu malu. Jangan asal bicara. Fotonya sudah tersebar kemana-mana. Masih saja tidak boleh dibicarakan. Lagi pula, Ergo sudah menjelaskan semuanya padaku. Adikku ditipu oleh Tang Qiang. Dia sudah memohon-mohon supaya dilepaskan. Ternyata, pinjaman dengan jaminan foto bugil. Kemarin aku ambil uang sampai larut malam. Dia mencegatku di jalan. Dia mau pakai uang 100.000 itu untuk melunasi utang dan menebus foto-fotonya. Aku berhasil mencegahnya. Tidak kusangka, hari ini fotonya malah tersebar luas. Ini, kenapa kamu tidak bilang padaku dari awal? Kita bisa cari jalan keluar bersama-sama. Kemarin itu menyangkut masalah nyawa. Aku tidak menyangka mereka bisa setidak tahu malu itu. Utangnya berapa? Bos, gawat. Adikmu nekat minum obat di rumah. Grupnya jadi ricuh. Adik siapa? Kenapa kamu nekat begini? Sih, Ergo, minggir. Biar aku lihat. Dia minum obat sebanyak ini. Ergo, ikhlaskan saja. Iya, dulu paman ketiga tidak sengaja minum sedikit obat ini. Di perjalanan ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong. Cepat panggil orang pintar saja. Nanti di jalan jangan lupa tebar sesajen. Kalau tidak, arwahnya bisa jadi gentayangan. Aku akan panggil orang pintar itu. Aduh, buat apa panggil orang pintar? Jangan dengarkan omongan mereka. Aku akan kuras lambungnya sekarang. Masih ada harapan. Kamu cepat panggil Xiu Hui. Bawa peralatan dari klinik. Cepat. Baik, Bang. Aku menurut padamu. Tuh, kan, aku sudah bilang. Si Zhang Xiuhui itu pembawa sial. Lihat, sekarang Su Hua yang jadi korbannya. Padahal dia gadis yang baik. Bisa-bisanya dia jadi gila dan melakukan hal-hal itu. Sudah tidak tertolong lagi, nenek sihir itu menyebarkan omong kosong. Dan sengaja memfitnahku. Warga sekalian, kalau hari ini kita bisa menyelamatkan Su Hua, kedepannya kita tidak perlu lagi takut dengan tipu muslihat si nenek sihir itu. Jangan harap bisa membodohiku lagi. Kamu kenapa? Hah? Jangan menghalangi jalanku. Minggir. Sudah terlalu lama. Nyawanya tidak akan tertolong. Aku akan pulang menyiapkan beberapa barang untuk meredakan arwahnya yang penuh dendam, agar kita semua selamat. Nanti kalian tinggal memberiku uang keselamatan saja. Kalau arwahnya sudah tenang, jangan lupa panggil aku ya. Kali ini kita harus membongkar kebohongan si nenek sihir. Kedepannya, jangan biarkan dia menipu warga untuk mencari uang dengan tahayul semacam ini lagi. Adikku, kenapa kamu tega meninggalkan abang? Sudah kubilang, kan? Tanda elang yang muncul di tubuh Su Hua itu menjadikannya kambing hitam. Pikirannya jadi kacau, sampai melakukan hal-hal bodoh. Mau pakai baju putih atau ritual apapun, tidak akan ada gunanya. Kalau dewa kematian sudah memanggil, tidak ada yang bisa menundanya. Berhenti. Bukannya kamu bilang bisa menyembuhkan adikku? Ergo, jangan emosi. Jangan ikut campur, biarkan saja mereka ribut. Dia hanya ingin memanfaatkan situasi ini untuk dapat uang. Su Hua, tenanglah di sana. Aku sudah meminta Dewa Agung untuk menjagamu. Selamat jalan. Dewa Agung apa? Baik. Akan saya sampaikan pada warga yang lain. Warga sekalian, saya akan menyampaikan pesan dari Dewa Agung. Aku sudah menitipkan arwah Su Hua pada Dewa. Dia telah menjadi tameng kita dari bencana pertama. Setelah ini, desa kita akan menghadapi bencana-bencana lainnya. Wah, kalau begitu, entah siapa lagi yang akan jadi korban selanjutnya. Apa leluhur memberitahu cara mengatasinya? Pertama, kita harus mengadakan upacara persembahan. Setiap rumah harus ikut serta. Lalu kau ikat Zhang Xiufeng dan pergi dari desa bunga teratai. Ikat Zhang Xiuhui, lalu kalian berdua pergi dari desa kolam teratai. Sudah kuduga, Dr. Xian ingin membuat raja dan Zun mati karena marah. Li Sanzu, Zhang Xiuhui. Kalian berdua pembawa sial. Cepat pergi dari desa teratai kami. Iya, cepat keluar. Li Sanzu, bukannya kau dokter hebat. Kenapa Su Hua tetap tidak bisa diselamatkan? Ini semua karena kau melindungi. Si pembawa sial Zhang Xiuhui itu yang membunuh Chen Su Hua. Entah siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya.
Omong kosong apa yang kau katakan? Suhua jelas-jelas ditipu pinjol ilegal oleh kelompoknya Tang Qiao. Mereka membuatnya putus asa dan tidak punya pilihan lain. Hingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Ada sebab, ada akibat. Kalau kemarin kau tidak keras kepala melindungi Zhang Xiuhui, mana mungkin pikiran Suhua jadi sekacau itu. Benar juga katanya. Kepulanganmu telah mengacaukan Feng Shui dan nasib baik desa kita. Xin Peu, sebenarnya maumu apa? Kau dan Zhang Xiuhui harus pergi dari desa teratai kami. Pergi, pergi, bawa pergi perempuan itu. Mulai sekarang, kita urus saja urusan masing-masing. Kau tidak akan bisa menang melawanku. Xin Peu, katakan, sebenarnya apa salahku padamu? Klinikmu itu yang jadi masalah untukku. Klinikku menghalangi jalan rezekimu, kan? Penduduk desa bunga teratai ini orangnya sederhana. Mereka tidak banyak tahu. Nenek dukun. Bagaimana nenek tahu kalau Suhua dibawa olehku dan Xiuhui? Arwah dan dewa akan mencelakaimu. Tentu saja. Dewa Agung memberitahuku tadi, saat dia membawa pergi arwah Suhua. Oh, jadi maksud nenek. Suhua sudah dibawa pergi oleh dewa. Tentu saja, itu semua berkat aku yang membukakan jalan untuknya. Semuanya dengar, kan? Apa yang dikatakan nenek dukun? Kamu mau apa? Kamu mau ngapain? Ergo, Xiaohui, buka pintunya. Biar semuanya lihat. Suhua. Omongannya tidak bisa dipegang. Bukannya nenek dukun bilang dia dibawa pergi utusan dewa. Aduh, capeknya aku. Aku juga tidak tahu. Kamu juga tahu kan di dalam ada apa? Hahaha. Nah, semuanya sudah lihat, kan? Chen Suhua sudah berhasil diselamatkan. Tidak ada hantu ataupun dewa. Tidak ada yang terbukti. Tidak ada dewa agung. Yang ada, hanyalah mulut nenek dukun yang suka mengarang cerita. Tujuannya hanya satu. Yaitu mengeruk uang kalian semua. Bohong, semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu mau mengusirku. Bukan aku yang membawa sial. Tapi karena aku membuka klinik. Mulai sekarang, kalian semua bisa berobat dengan benar. Bukan lagi meminta pada dewa dan hantu. Benar juga, sejak Sanzu membuka klinik, aku tidak pernah lagi minta abu dupa dari nenek dukun. Iya, benar. Dulu, setiap kali aku mimpi buruk, aku pasti cari nenek dukun. Zuzi memberiku obat dan aku langsung sembuh. Aku tidak mau berurusan dengan kalian. Tunggu saja azab untuk kalian. Hei. Hebat, hantu pelindungnya saja bisa kamu bawa kembali. Mulai sekarang, kalau ada yang sakit, datang saja ke klinik saya. Tidak perlu lagi dengar omong kosong nenek dukun. Baik. Suhua, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, Tang Qiang memaksa kakakku untuk bayar utang. Kami tidak sanggup membayarnya. Bajingan itu bohongin aku. Katanya, aku bisa pinjam uang dari ibu-ibu lain yang gak dikenal untuk bayar utang. Tapi kita nggak punya jaminan. Jadi, dia menipuku untuk mengambil foto telanjangku. Bukannya Ergo sudah mengembalikan uangnya ke Tang Qiang? Iya, tapi katanya bunga pinjamanku makin lama makin besar. Dan harus dibayar terpisah. Terus dia pakai foto itu untuk mengancamku. Benar-benar preman dan perampok. Seenaknya sendiri. Ini semua salah kakak, nggak becus. Adik, jangan menangis. Orang-orang itu pasti senang melihat kita menderita seperti ini. Kita nggak boleh menuruti kemauan mereka. Tang Qiang, bajingan itu. Kita harus memberinya pelajaran. Ayahnya, Tang Fugui, itu orang kaya di desa. Pabriknya Tang Fugui. Sepertinya punya urusan bisnis dengan perusahaan kakakku. Sepertinya aku harus menemui kakakku. Ayah. Lihat deh, perempuan di kantor ini memang beda ya sama orang-orang di desa kita. Hahaha, dasar anak sialan. Aku membawamu ke sini untuk urusan penting. Jangan main-main, serius sedikit. Apakah di desa Lentang hanya ada pabrik keluarga Tang saja? Betul, di desa sebelah ada 2 lagi. Hanya saja harganya sedikit lebih mahal. Baik, kita hanya akan bekerja sama dengan 2 perusahaan lainnya. Beritahu juga rekan-rekan lain di industri ini. Pokoknya, jangan bekerja sama dengan mereka. Perempuan ini sepertinya wanita kaya yang dekat dengan Li Sanzu itu. Kakak. Sialan, kita dipermainkan. Kita disuruh datang, malah disuruh bersaing untuk kerjasama. Di desa Lentang ini kan cuma ada kita. Harga kita juga lebih murah dari desa sebelah. Kenapa nggak mau kerjasama dengan kita? Ini nggak masuk akal. Perempuan itu bisa-bisanya suka sama orang modelan Li Xuanzu. Sepertinya kita sudah dicoret. Apa? Semua nggak mau kerjasama dengan kita. Sialan. Hei, tadi kamu bilang perempuan ini suka sama siapa? Li Xuanzu, kakek si Kai. Cucunya menyembuhkan penyakit Pak Lurah. Dapat izin sebidang tanah dan membangun sebuah klinik, bahkan menanam tanaman herbal. Akhir-akhir ini dia selalu cari gara-gara denganku. Apa hubungannya dia dengan Bos Han? Dengar-dengar sih, dia itu berondong simpanannya perempuan itu. Kalau begitu, apa hubunganmu dengan Li Xuanzu? Apa kamu cari masalah dengannya baru-baru ini? Enggak, lah. Memangnya aku punya hubungan apa dengannya? Sumpah, aku benar-benar tidak ada urusan dengannya. Hanya saja,
Saudaranya yang bernama Ergo itu. Pasti ada hubungannya dengan dia. Hebat juga dia, ya. Tante kaya itu bisa begitu penurut. Dan mau mengeluarkan banyak uang. Menghalangi rezeki orang itu seperti membunuh orang tua sendiri. Li Xuanzu. Aku mau lihat seberapa hebatnya kamu. Ayo. Zuzi, lagi apa? Halo, Bang Hui. Darah tinggi? Haha. Zuzi, si Tang Fugui menyuruhmu datang ke rumahnya. Kamu sudah ke sana. Oh, aku lupa. Tang Fugui barusan meneleponku. Dia menyuruhku memanggilmu lagi untuk rumahnya. Zuzi, sebaiknya kamu ke sana saja. Sepertinya nada bicara Tang Gui kurang enak didengar. Baik, aku mengerti. Zuzi. Zuzi, kamu hebat sekali, ya? Zuzi, kamu benar-benar hebat. Paman Fugui, dibandingkan dengan Anda, apa yang saya punya ini bukan apa-apa. Zuzi, kamu ini. Sudah, jangan merendah lagi. Ladang herbal yang kamu dan Ergo tanam itu. Diperkirakan luasnya sudah ratusan bidang. Ya, memang skalanya kami perluas sedikit. Boleh juga. Dalam setahun ini, paling tidak nilainya bisa mencapai 3-4 juta, kan? Penghasilannya bahkan lebih besar dari pabrik kita. Yang muda memang patut disegani. Aduh, Paman Fugui, uangku ini hasil kerja keras. Gak bisa dibandingin sama Paman. Suzy, dengar-dengar, beberapa waktu lalu si kakak beradik dan Yu cari masalah sama kamu. Gak apa-apa kok, Paman. Hari ini Paman akan beri keadilan untukmu. Kalau harus dihukum, ya dihukum. Kalau harus minta maaf, ya minta maaf kalian berdua. Kak Suzy, aku salah. Aku berlutut di hadapanmu. Kakak mau hukum aku gimana pun, terserah. Aku tidak punya kebiasaan menyuruh orang berlutut. Lapang dada. Paman, jangan bergerak. Ada apa? Apa akhir-akhir ini seluruh badan Paman rasanya nggak enak? Iya, memang ada sedikit rasa begitu. Pengobatan Tiongkok itu ada 4 cara. Melihat, mendengar, bertanya, dan memeriksa nadi. Kamu ini, Suzy. Memangnya kamu bisa lihat apa? Paman Fugui. Apa akhir-akhir ini Paman selalu merasa seluruh badan tidak enak? Makan tidak nafsu, dan gampang berkeringat. Memangnya aku sakit apa? Bapak lemah. Kejantanan Bapak bermasalah. Bapak sudah lemah. Kejantanan Bapak bermasalah. Mas Suzy, hal seperti itu pun bisa kelihatan. Kalau bukan karena Bapak lemah, mana mungkin kekasih Bapak sampai selingkuh. Meskipun situasinya cukup parah. Tapi sepertinya masih ada cara untuk memperbaikinya. Mas Suzy, kamu jangan main-main sama Paman, ya? Soal masalah ini, Paman sudah habis banyak sekali uang. Dokter terbaik di kabupaten saja sudah angkat tangan. Kamu, seberapa yakin bisa menyembuhkannya? Ayah percaya sama dia itu tahu apa. Bagaimana cara mengobatinya? Saya perlu memeriksa denyut nadi Bapak dulu. Ayah, Li Xuanzu ini jelas-jelas pecundang yang sudah diusir gurunya. Kenapa ayah percaya padanya? Sini, ayah. Usir dia, Zuzi, jangan pedulikan dia. Cepat periksa Paman. Ini lebih parah dari dugaanku. Penyakit berat butuh obat dosis tinggi. Atau, Paman Fugui cari orang lain saja. Cepatlah, jangan berbelit-belit. Tolonglah obati Paman. Caranya sih ada. Tapi harus menggunakan bahan obat yang langka dan berharga. Uang bukan masalah. Dokter sebelumnya pasti juga sudah bilang, kan? Dia memang bilang begitu. Sepertinya aku harus pakai resep rahasia perguruanku. Ramuan obatnya sangat mahal. Lagi pula, aku juga tidak begitu yakin bisa berhasil. Wah. Penyakit lama ayah ini sudah terlalu lama dibiarkan. Perawatannya juga kurang. Bisa sembuh seberapapun, ya, diobati saja. Berhasil seberapapun, tidak masalah. Terserah, biarkan saja ayah ditipu sama dia. Uangku dan uang Ergo sudah habis diambilnya. Sudah, Zuzi, kamu dokternya, kamu yang urus saja. Paman Fugui, ini tidak murah, loh. Satu resep obat harganya bisa 200 ribuan lebih. Aku khawatir Paman tidak percaya. Zuzi, jangan sungkan begitu. Paman percaya padamu, makanya Paman minta kamu yang mengobati. Tenang saja. Cuma 200 ribuan lebih, kan? Paman akan ambil uangnya. Halo. Aku segera ke sana. Zuzi, ada urusan di pabrik. Aku pergi selesaikan dulu. Lanying, tolong ambilkan uangnya dan berikan pada Zuzi.
ya. Ayah, bungkusan arsenik itu tertinggal di klinik, terselip di dalam lemari obat. Tamparan ayah tadi sakit sekali. Memang harus sakit. Ini yang namanya siasat menyakiti diri sendiri. Kalau tidak dipukul sungguhan, apa mereka akan percaya? Kita juga harus merebut kembali semua ladang obat itu. Huji. Sudah lama tidak bertemu. Kangen aku tidak. Kak, jangan begini. Memangnya kenapa? Ayo, ikut aku ambil uang. Penyakit Tang Fugui ini, pantas saja nafsunya besar sekali. Hari ini kita berbuat baik dulu saja. Ikut aku ambil uang. Anu, aku tunggu di sini saja. Oh, Aduh, Zuzi, kakiku terkilir, sakit sekali. Kak, kamu tidak apa-apa. Padahal kupikir kamu ini laki-laki. Kakiku sudah terkilir. Kamu ini dokter, tapi melihatnya saja tidak mau. Apa benar-benar terkilir? Kakiku sudah tidak bisa jalan. Kalau kamu kesini untuk membantuku, nanti uangnya tidak akan terambil. Ah, sakit sekali. Zuzi, aku tidak bisa jalan. Kamu gendong aku ke atas. Ya, Kak. Memangnya kamu takut apa? Menggendongku ke atas kan bukan untuk tidur bersama. Kak, tanganmu. Zuzi, tidur denganku. Memangnya kamu rugi, bukan? Aduh, kalau begitu, jangan malu-malu begitu. Kamu ini laki-laki, yang jantan, dong. Dia tidak akan kembali secepat ini. Aduh, Kak, aku sudah punya Xiu Hui. Aku jamin aku jauh lebih hebat dari Xiu Hui, dan juga lebih muda darinya. Kamu yakin tidak mau coba denganku? Zuzi, kakiku yang tadi jatuh sakit sekali. Cepat bantu aku periksa. Tidak apa-apa, diurus sedikit juga sembuh. Ah, Aku pergi dulu, nanti suruh dia bayar ke aku. menarik sekali. Aku tidak percaya aku tidak bisa menaklukkanmu. Kamu ini benar-benar penggoda. Lihat kakakku ini, kemarin sudah makan. Kamu nonton film. Film. Bibi Yang, kamu yakin Dajuan jadi begini karena minum obat dariku? Kamu masih mau mengelak? Ya, selain minum obat yang kamu berikan, dia tidak makan apa-apa lagi. Astaga, ada apa ini? Tuanmu datang, Anda harus membelaku. Lihat Dajuanku, dia jadi seperti ini setelah minum obatnya. Tenang, tenang. Kebetulan aku bawa dokter dari kota. Dokter Chen, cepat, cepat. Cepat periksa dia. Kata dokter, kita harus segera membawanya ke rumah sakit untuk diobati racunnya. Sudah terlambat. Kondisi pasien sangat kritis. Racunnya harus segera dinetralkan. Serahkan padaku. Li Xuanzu, jangan pura-pura lagi. Pasti kamu yang meracuninya, kan? Tang Qiang, omong kosong apa yang kamu katakan? Benda seperti arsenik ini, selain di Klinikmu, tidak ada tempat lain yang punya di seluruh desa Lintang ini. masih bilang bukan kamu yang meracuninya. Jadi, menurutmu ini perbuatanku. Selain kamu, siapa lagi? Baik, Tang Qiang. Kamu bilang di klinikku ini ada arsenik, kan? Kalau begitu, aku beri kamu kesempatan. Kalau kamu bisa menemukan arsenik di klinikku ini, aku akan langsung memakannya di tempat. Baik, di depan semua orang di sini. Kamu harus menepati janjimu. Omong kosong apa yang kamu katakan. Tenang saja. Tapi, kalau kamu tidak bisa menemukannya, menurutmu gimana? Kalau tidak ketemu, aku, Tang Qiang, pasrah kamu apakan saja. Baik. Janji, ya. Hei, kamu ini bodoh, ya. Tang Qiang pasti sudah menyuruh orang menaruhnya di klinik duluan. Tenang saja, Pak Liang. Nanti, Kalau aku sudah menemukan arseniknya, Anda di sini. Tolong bantu verifikasi. Biar ada orang yang tidak bisa mengelak. Tidak masalah. Sudah ketemu belum? wow, Kamu kira aku tidak tahu? Ayahmu kemarin datang untuk menyembunyikan arsenik itu. Kemarin, begitu mereka taruh, langsung kuambil. Mau main licik denganku? Haha, Pak Liang. Aku justru tahu siapa yang punya arsenik di desa Lintang. Oh ya, siapa? Baru-baru ini aku dengar Tang Fugui bilang, pabrik kimianya sedang mengembangkan sesuatu. Dan butuh arsenik. Dia juga bilang lebih cepat kalau diangkut pakai mobil. Itu mobilnya Tang Fugui. Pak Liang, pabrik Tang Fugui itu membuang limbah produksinya sembarangan. Tidak memenuhi standar lingkungan. Dia bisa didenda berat. Wah, sok tahu sekali kamu. Ya, jangan asal bicara. Tang Qiang, ada apa? Kena? Ya, jadi panik, kan? Sudah kalah taruhan? Masih mau kabur begitu saja?
Kamu mau apa? Bantu aku sampaikan pesan untuk ayahmu. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dan aku pastikan dia akan menyerahkan diri. Pergi. Cepat bawa dia untuk cuci lambung. Kalau tidak, kamu yang akan membunuhnya. Kalau kamu masih menghalangiku, kamu jadi kaki tangan pembunuh. Kamu mau menghindar dari tanggung jawab, kan? Minggir, jangan halangi jalan. Ah. Jadi, inilah 13 kota legendaris dari langit yang terkenal itu. Lumayan juga, kamu ada sedikit wawasan. Guru, putra mahkota saya sudah tidak apa-apa. Sesuai resep ini, minum 1 ramuan obat setiap hari. 3 hari lagi, dijamin dia pasti akan sembuh. Terima kasih banyak, Guru. Ini pasti ulahnya Tang Fugui. Tenang saja, Xiu Hui. Tang Fugui pasti akan bertekuk lutut. Lalu, apa rencanamu? Itu tergantung apa Tang Qian sudah menyampaikan pesanku padanya atau belum. Ayah. Zuzi. Tadi aku pergi ke rumahmu. Aku lihat kakek si KAI dibawa pergi oleh orang-orangnya Tang Fugui. Tang Fugui. Kalau kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di tubuh kakekku, aku jamin, aku akan membuatmu hidup segan mati tak mau. Aku tidak main-main. Oh, ya, Li Xuanzu. Aku juga harus memberitahumu. Desa Lintang ini adalah wilayah kekuasaanku. Jangan pikir karena kamu punya sedikit kemampuan, kamu bisa membalikkan keadaan. Apa? Kamu masih mau membunuhku? Hahaha. Bermimpi saja sana. Di mana kakekku? Hutan kecil nomor 10. Kalau mau kakekmu selamat, datang ke sini sendirian. Zuzi, aku pergi bersamamu. Kamu tolong jaga Xiu Hui. Aku akan segera kembali. Fuji, hati-hati. Kak Fugui, Hi Fugui. Mana kakekku? Tenang, dia tidak apa-apa. Tapi, sebentar lagi belum tentu. Itu semua tergantung kamu mau patuh atau tidak. Serahkan ladang obat itu. Maka akan kulepaskan orang tua itu. Bukankah kalian selalu meremehkan petani? Ini cara dapat jutaan yuan setahun. Kalau jatuh ke tanganmu, bakal sia-sia. Lagi pula, kamu suruh Presdirhan memutus jalur rezekiku. Di sisi lain lapor ke Dinas Lingkungan Hidup biar aku didenda. Wajar dong aku minta ganti rugi darimu. Omong kosongmu sudah selesai belum? Tenang saja. Awalnya aku mau pakai arsenik biar kamu dijebloskan ke penjara. Tak kusangka, matamu jeli juga. Rencanaku berhasil kamu gagalkan. Kamu malah balik memfitnahku. Kamu memang licik. Tapi, apa kamu punya nyali? Habisi dia. Li Sanzu, brengsek, beraninya kamu sentuh aku. Ku bunuh kau. Cuma modal pisau kecil ini. Apa Danyu nggak bilang kalau aku jago berkelahi? Mati kau. Hah? Hah? Polisi. Kok bisa ada polisi? Nggak mungkin. Tang Fugui, kesewenanganmu sudah berakhir. Sejak aku menyuruh Tang Qian mengancammu. Aku sudah menunggu kamu mengerahkan semua kekuatanmu. Shanshu, kamu terluka nggak? Coba aku lihat. Aku nggak apa-apa. Makasih, Kak Zuzi. Aku akhirnya bebas dari ancaman gengnya Tang Qiang. Benar? Penduduk desa nggak akan diancam lagi. Sudah dewasa, ya, sudah hebat sekarang. Heh, sari ginseng liar. Wow. Gunung belakang itu benar-benar harta karun. Presdirli, ini informasi dari Hanlei. Anak itu juga mau menanam ginseng liar di desa Liantang. Bagaimana bisa proyek basah ini jatuh ke tangannya? Pantas saja dia mau bertaruh gunung belakang denganku. Sepertinya dia tahu nilai gunung belakang itu. Anak ini, Li Xuanzu, ternyata punya pandangan jauh juga, ya. Liu Lanying, punya pandangan jauh pun percuma. Soalnya, farmasi Han ini, aku sudah bekerja keras untuk membangun semua ini. Tapi gajiku cuma segitu-gitu saja. Ginseng liar itu adalah satu-satunya jalan keluarku. Suatu hari nanti, perusahaan Han akan berganti nama jadi Li. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, soal proyek ini, apa Pak Li bisa biarkan aku ikut kecipratan untung juga? Izinkan aku ikut berpartisipasi juga. Ya, soal urusan di Desa Lintang, aku ini yang paling tahu. Loh, Bapak pasti akan butuh bantuanku. Boleh juga? Haha, kamu ini sudah cantik, pintar kerja lagi. Ih, apaan sih?
kok tahu aku bisa diandalkan? Benar dugaanku, Pak Li ini ada maunya. Aku harus kasih tahu Kak Gan. Siapa? Siapa yang mengintip di sana? Keluar kau. Keluar kau. Ayo, kita bicarakan di dalam. Kak Rozi, kok kamu kesini? Ayo. Ayo, cepat duduk. Ada sesuatu yang mau aku sampaikan padamu. Memangnya ada apa? Kelihatannya serius sekali. Ini ada hubungannya dengan Pak Li. Pak Li. Maksudmu Kak Shanzhou, apa dia mencariku? Oh, iya, benar. Dulu kita pernah membahas soal penanaman ginseng liar, kan, Pak Li? Menyuruhku datang untuk meneliti formula tanah yang cocok. Iya, benar. Kak Shanzhou, apa kamu sudah berhasil menemukan formulanya? Oh, sudah. Makanya aku datang menemui Bu Han, dan juga Pak Li untuk memastikan, apakah syarat kerjasama yang kita bicarakan dulu masih berlaku? Tentu saja. Kami sudah sangat lama meneliti rencana penanaman ini. Selama ini tidak ada terobosan sama sekali. Ayah, kalau ayah berhasil menemukannya, aku bersedia untuk investasi. Direktur utama tidak akan mendahului kita, kan? Tidak boleh, kesempatan emas ini jangan sampai lepas. Pak Li benar-benar hebat. Ya, kira-kira, apa kami boleh lihat dulu proposalnya? Saat ini masih berupa rancangan kasar saja. Nanti setelah disempurnakan baru bisa saya berikan. Baik, saya tunggu sampai proposalnya sempurna. Pak Han bisa mempelajarinya dulu. Sementara kami menyiapkan perluasan produksi secara bersamaan. Pak Li, proposalnya kan belum sempurna. Tidak apa-apa, kita bisa diskusikan secara lisan dulu. Hari ini aku harus bisa mendapatkan rencananya. Baik, jadi begini. Garis besar rencananya seperti ini. Saat ini masih kurang beberapa data tentang tingkat keasaman tanah. Juga data kandungan mineralnya yang masih sangat rendah. Jadi, belum sempurna. Diperkirakan 1 atau 2 minggu lagi baru bisa beres. Jangan biarkan dia beruntung kali ini. Ini adalah pasar bernilai ratusan miliar. Ini kesempatanku untuk memuncaki daftar orang terkaya. Pak Li. Ah, iya. Tolong, proposal ini harus benar-benar dirahasiakan. Saya memberitahu Anda lebih awal karena saya percaya pada Pak Han. Tentu saja, Anda tenang saja. Tolong antarkan Pak Li. Ye Shanshan mana? Ini pasar yang besar. Kalau berhasil, perusahaan Han pasti akan memberimu saham. HMPH, Han Lei. Selama bertahun-tahun ini aku sudah susah payah membantumu mengurus segalanya. Tapi kamu tidak memberiku saham sepeser pun. Sekarang kamu malah mau memberikannya pada bocah itu. Saudara Li, saya tunggu sampai proposalmu sempurna. Ya, kalau ada kabar baru, kita lihat saja jurus apa yang akan dikeluarkan Pak Li selanjutnya. Halo, apa? Si bocah Li Xuanzu itu akan segera menemukan proposal penanamannya. Aduh, tenang saja. Aku tahu harus bagaimana. Nggak nyangka, ya, bocah itu, Li Xuanzu, hebat juga. Ya, Li Xuan, tolong aku, tolong. Perempuan ini mau pakai trik apa lagi? Hah, Duduklah. Kamu kenapa? Dr. Li. Oh, bukan, Kak Zuzi. Sejapang Hugui menjebloskanmu ke kantor polisi. Setiap hari jantungku berdebar-debar dan dadaku sesak. Bagaimana kalau kamu periksa aku? Ayolah. Kamu ini sakit beneran atau pura-pura sakit? Memangnya klinikmu ini pilih-pilih pasien? Apa kamu meremehkanku karena suamiku, Fugui, tidak ada? Atau kamu dendam pada suamiku, jadi kamu melampiaskannya padaku? Kak, kalau begitu, kamu berbaring saja di ranjang. Biar aku periksa. Rancangan penanaman ginseng liar ini disimpan di mana? Ya. Kamu mau apa? Bagus. Kalian berdua mau apa lagi? Jangan kira karena suamiku tidak ada. Kalian bisa menuduh kami berbuat mesum. Apa maksudmu berbuat mesum? Kamulah yang memanfaatkan Jiatian dengan alasan berobat untuk berbuat kurang ajar. Kurang ajar. Kamu sama saja seperti Tang Fugui. Sukanya memfitnah dan menyalahkan orang lain. Xuanzu, aku tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Padahal aku sudah begitu percaya padamu. Warga sekalian. Para warga, istri-istri kalian sering datang menemui Li Xuanzu. Entah benar-benar untuk berobat atau hanya pura-pura. Bagus, bagus, bagus. Hebat sekali. Cepat sekali kamu mendapatkannya. Tentu saja, aku tidak boleh mengecewakanmu. Lalu, Xuanzu mau kita apakan? Rancangannya sudah didapat. Asalkan kita lebih cepat darinya. Siapa yang produksi masa lebih dulu, dialah yang akan kaya raya. Bagus sekali. Ingat, ya, lain kali jangan lupakan bagianku. Kamu tenang saja.
Benar-benar menyebalkan. Dia sudah memfitnahmu. Lalu tiba-tiba bilang itu cuma salah paham. Ada udang di balik batu. Udang apa? Batu apa? Ago, selanjutnya kita akan kerjakan proyek besar. Maksudmu? Bukankah bisnis tanaman herbal dan klinik kita sekarang baik-baik saja? Ginseng liar. Kamu sudah menemukan cara menanam ginseng liar. Kita bakal kaya, tapi diam-diam saja. Dan kita harus bergerak secara rahasia. Ikuti saja kata-kataku. Tim kami juga sudah berhasil mengembangkan formula penanaman ginseng liar. Dan sekarang sudah dalam tahap penanaman. Benarkah? Kalau begitu, lebih cepat dari Xuanzu, dong. Benar, anggota tim kami ini. Semuanya adalah para ahli. Lagi pula, rencananya sudah ada sejak lama. Hanya saja selama ini masih dirahasiakan. Baiklah, kita pilih siapa yang paling cepat. Kita juga harus menepati janji kita. Ayo. Farmasihan sebentar lagi akan ganti nama. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Pak Li, Anda pasti sudah menunggu lama. Ya, Pak Han, kenapa hari ini lama sekali? Tidak perlu menunggu Pak Han lagi. Pak Han sudah pergi ke luar negeri. Sepertinya beliau tidak akan kembali dalam waktu dekat. Hari ini, sayalah yang mengajak Anda bertemu. Pak Li, Anda mencari saya untuk... Pak Li, kan orang yang pintar. Jadi, saya akan langsung ke intinya saja. Baik, silakan bicara. Ginseng liar. Penanaman ginseng adalah proyek yang selama ini saya pimpin. Dan saya harus berhasil mendapatkannya. Rencana Anda tidak sempurna. Rencana tim saya sudah siap seluruhnya. Dari segi dana, tim, dan peralatan. Pengalaman kami jauh lebih hebat darimu. Mana mungkin, HMPH, mencuri rencanaku lalu mengakuinya sebagai milikmu. Benar-benar tidak tahu malu. Coba lihat ini. Aku tahu kamu membuka klinik di Desa Lintang. Kelihatannya cukup ramai. Bantu kami membujuk para warga desa. Kontrakan gunung belakang itu pada kami selama 50 tahun. 50 tahun? Kalian mau bayar berapa? Setiap keluarga 300 sampai 500 per bulan. Proyek ginseng liar ini nilainya bisa ratusan juta. Dan kalian mau membungkam warga hanya dengan uang segitu. Kalian para warga desa ini. Serakah sekali. Biarpun nilai ginseng liar itu ratusan miliar. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan warga. Kami yang berinvestasi tenaga dan sumber daya untuk mereka. Kami beri mereka 300 sampai 500 setiap bulan. Mereka seharusnya sudah berterima kasih pada kami. HMPH, dasar kapitalis serakah. Nanti kalau kamu sudah merasakan enaknya uang, kamu mungkin akan jadi sepertiku. CEO Han juga berpikir begitu. Sudah kubilang, pendapat CEO Han tidak penting. Saat ini, pendapatku yang mewakili perusahaan Han. Aku menanam ginseng liar untuk menyejahterakan semua orang. Bukan untuk memanfaatkan mereka, apalagi menindas mereka. Jadi, aku tidak akan bergabung dengan kalian. Bagus. Aku sangka bocah ingusan sepertimu punya harga diri juga. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Proyek ginseng liar ini akan tetap kulanjutkan. Dan juga, niatmu untuk menyewa gunung belakang dengan harga murah. Tidak akan kubiarkan berhasil. HMPH. Kita lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Kamu sakit. Bukan. Di rumah, kan tidak ada laki-laki. Jadi aku mau tanya sesuatu sama kamu. Baik, katakan saja. Beberapa hari lalu ada perusahaan yang bilang mau menyewa tanah di gunung belakang kita. Mau sewa 50 tahun. Setiap bulan diberi kompensasi 500 yuan. Aku pikir, tambahan 500 yuan lumayan juga. Hah, Pak Li dan orang-orangnya gerakannya cepat juga. Ya, gunung belakang itu tambang emas. Jangan sampai disewakan begitu saja. Tanah di gunung belakang itu, kan cuma untuk bercocok tanam biasa. Masa bisa jadi tambang emas? Kamu percaya tidak? Zuzi, percaya saja. Karena kamu percaya. Lakukan apa yang aku bilang. Bukan cuma kamu. Tapi kasih tahu juga semua orang di desa. Gunung belakang itu ada tambang emasnya. Jangan sampai disewakan dengan harga murah. Baik. Brengsek, apa gunanya aku pekerjakan kalian? Sudah seminggu berlalu. Dan cuma 1-2 orang yang mau menyewakan gunung belakang itu ke kita. Kalian harus tahu, setiap hari kita menunda. Kesempatan kita untuk menguasai pasar akan turun 10%. Pak Li, para penduduk desa Liantang ini. Sekarang sepertinya mereka semua tahu nilai tanah itu. Sekarang mereka tidak mau menggubris kita. Penduduk desa yang tidak berpendidikan itu. Memangnya sesusah itu untuk dibodohi. Jangan-jangan ada yang mengarahkan mereka. Dan menghasut dari belakang. Ada yang mengarahkan. Menghasut Li Shunzu dari belakang. Kalian mau apa kemari? Aku sudah tidak punya utang pada kalian. Bukan begitu? Kami kesini mau minta tolong Mbak Xiaoye. Setiap bulan dapat penghasilan, kan enak. Kerja sama soal gunung belakang itu, aku tidak mau tanda tangan. Tidak perlu. Ayolah, Mbak. Kalau tidak mau uangnya juga tidak apa-apa. Mbak tinggal bantu cap jempol saja. Bantu saya supaya pekerjaan saya cepat selesai. Ya. Aku tidak mau tanda tangan, tidak mau. Dasar perempuan sialan. Gunung belakang ini, kamu mau atau tidak, tetap harus disewakan. Kalau tidak mau pun, tetap harus kamu sewakan. Aduh. Pergi ke rumah berikutnya. Ikat dia. Jangan kembali.
Kami hanya bekerja demi uang. Jangan mempersulit kami, ya, mentang-mentang dibayar, kalian bisa berbuat seenaknya. Pergi sana. Bilang pada bos kalian, jangan pakai cara licik seperti ini lagi. Tidak mau tanda tangan, terserah kalian. Kebakaran? Di belakang kebakaran. Sepertinya Pak Li dan orang-orangnya lagi yang memaksa kita. Pakai cara-cara licik. Kalian membakar habis semua barang-barangku. Iya, kok tiba-tiba bisa kebakaran? Ya, ini pasti perbuatan mereka. Keterlaluan. Kamu benar. Sudahlah, biar aku yang urus saja. Kamu tidak punya apa-apa di sini. Kalau 300 ya 300, 400 ya 400. Daripada tidak dapat apa-apa sama sekali. Semuanya, jangan sampai tertipu. Mereka melakukan ini hanya untuk memaksa kita bekerja sama. Menggunakan cara licik seperti ini. Zuzi, jangan asal bicara. Tanahmu itu yang di gunung belakang, bukan urusanmu. Kenapa? Kamu iri melihat orang lain dapat uang. Kamu tidak mau kita semua tanda tangan kontrak, kan? Mulaning, aku tidak memukul wanita. Suruh Pak Li keluar. Bagaimana dia bisa tahu hubunganku dengan Pak Li? Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Semuanya, kalau kalian tidak percaya menyewakan tanah pada orang luar, sewakan saja padaku, harganya aku naikkan dari 300 menjadi 700 sebulan. Yang setuju, langsung temui dan Niu untuk tanda tangan. Uang bulan pertama akan langsung kubagikan pada kalian. Wanita ini benar-benar pintar berbisnis. Sepertinya ada konflik internal, dia mau menyingkirkan Pak Li. Siap, Mbak Ying. Aku akan langsung tanda tangan. Tunggu, aku bisa menaikkannya jadi 800 sebulan. Ergo, siapkan bas tempelnya. Ayo, merapat ke sini. Warga semua, jangan mau ditipu. Dia cuma anak miskin. Buka klinik memangnya punya uang berapa? Kamu ini bodoh atau apa? Kalau kamu mau cari uang, kita bisa kerjasama, kan? Buat apa kita cuma berdebat soal harga? Aku memang sengaja mau menggagalkan rencanamu. Coba kita lihat, seberapa banyak uangmu. Warga sekalian, kami tawarkan 900 sebulan. Liu Lanying, kamu sengaja merusak harga pasar. Saya tawarkan 1000 sebulan. Kak Lanying, mau tambah lagi. Kak Lanying, ayo tambah lagi sedikit. Sialan, orang-orang ini tidak tahu diri. Dasar serakah, 1000 sebulan. Saya 1200. Xuanzu pasti cuma emosi. Kan, kita mana punya uang sebanyak itu. Selama kamu menaikkan harga, tawaranku akan selalu 100 lebih tinggi darimu. Ketemu orang gila. Iya, betul. Mereka berani bayar semahal itu. Pasti backingannya kuat. Ini hal yang bagus. Tapi sudahlah, lupakan saja. Sudahlah. Hahaha. Hari ini, kita benar-benar berhasil membuat Liu Lanying marah besar. Para warga desa itu, kan orangnya sederhana. Mereka jadi mengira ini sangat berharga. Jadi mereka tidak akan mau menyewakannya dengan harga murah. Lalu rencana kita selanjutnya apa? Hei, Ergo. Tugas rahasia yang kuberikan padamu. Bagaimana perkembangannya? Sudah beres. Eksperimen kita sudah mulai bertunas di ladang. Bagus sekali. Ayo kita pergi lihat. Berangkat.